Proyek Timur Kota, siklus pengembalian dana, dipadatkan jadi 15 hari. Nita Departemen Kendali Risiko, uji ulang ketahanan risiko. Sayang, bayi nangis. Coba lihat apa dia lapar. Setelah menikahi Nadia Wijaya, aku urusi perusahaan dan keluarga. Kupikir akan dapat kebahagiaan sempurna. Tapi baru lepas masa nifas, Nadia langsung ajak teman-teman berpesta di rumah. Sayang, Nadia. Sudah sayang, jangan nangis. Papa buatkan susu hangat. Termasuk diriku, sahabat pria istriku, Arga Santoso. Ya ampun, aduh! Nadia Wijaya, kau ngapain? Bayi nangis segitu kerasnya, kau cuek saja. Jangan teriak-teriak, nggak lihat banyak orang. Jangan ganggu aku main game. Nadia, minumannya habis. Sudah, kamu beliin kami minuman. Masa nifas ini bikin aku jenuh banget. Hari ini aku mau teman-temanku minum sampai mabuk. Ayo bersulang. Ayo, bersulang. Nadia Wijaya, baru lepas masa nifas, langsung minum alkohol? Apa kau pernah memikirkan kesehatan anak kita? Adrian, jangan-jangan kau berharap aku menyusui dengan ASI? Hah, kalau begitu untuk tubuhku. Jadi tidak karuan? Bukan itu maksudku. Adrian, kamu kan laki-laki, mana paham? Bagi wanita, tubuh itu sangat penting. Setelah menyusui, payudara Nadia bisa kendur. Nanti bagaimana Nadia bisa pakai baju cantik lagi? Singkirkan tangan kotormu dari dia. Aduh. Lihatlah semua. Nadia, suamimu sangat mencintaimu ya. Mudah sekali cemburu. Ku beritahu, aku dan Nadia adalah sahabat sejak kecil. Bagian tubuhnya mana yang belum kusentuh? Dulu saat ASI-nya penuh, aku yang bantu melancarkannya. Betul kan Nadia? Berani sekali kamu mengatakannya. Gayamu terlalu kasar. Sampai-sampai sakit. Dasar kamu, waktu itu sudah kuperlakukan lembut. Masih sakit juga? Kalau begitu lain kali, aku lebih lembut lagi. Lebih pelan lagi, bikin kamu lebih nyaman, oke? Oke. Adrian Pratama, kamu gila apa? Dia mengganggu istriku di rumahku. Memukulnya sudah ringan. Aduh. Arga Santoso, kamu berdarah. Ayo ku bawa ke rumah sakit. Nadia Wijaya, dulu demi urusan bisnis, aku menemani klien minum, sampai lambung berdarah. Ku minta kau antar ke rumah sakit, kau malah bilang aku cengeng. Kata kamu bau alkohol? Sangat menyengat. Nadia, sepertinya lambungku berdarah. Bisa antar aku ke rumah sakit? Cuma menemani klien, minum 2 botol kan? Kamu kan laki-laki, cengeng apa sih? Aku pingsan karena sakit, kamu cuek saja. Dia cuma berdarah di mulut. Kau sedih segini? Adrian Pratama, kamu gila ya? Berani-beraninya kamu pukul aku? Mulutmu ini, kupikir kamu sudah biasa dipukul. Adrian Pratama, Arga Santoso itu sahabat terbaikku. Sekarang juga minta maaf padanya. Atau aku marah? Minta maaf. Dia di rumahku dengan istriku, ciuman, pelukan. Kamu malah suruh aku minta maaf padanya? Adrian Pratama, kamu kan laki-laki hatimu. Jangan sempit begitu. Aku dan Nadia berteman, bertahun-tahun. Kalau kami mau jadi pasangan, sudah dari dulu. Mana ada giliranmu? Betul. Kami sahabat memang begini cara bergaul. Karena hatimu kotor, makanya lihat semua kotor. Suami numpang begini, berani mengatur majikan. Benar-benar tidak sadar akan statusmu. Adrian Pratama, kalau tahu diri, segera minta maaf ke Arga Santoso. Lalu bawa anakmu, minggat ke kamar. Benar, orang yang mengganggu. Jangan di sini mengganggu. Dengar Adrian Pratama, ini acara kumpul kami. Kamu jangan di sini, buat kami tidak senang. Tidak senang ya? Kalau begitu, minggat kalian semua.
Adrian Pratama, kamu mau apa sih? Kamu! Sudahlah Nadia. Orang tua Adrian sudah lama meninggal. Dari kecil dia nggak diajarin sopan santun. Makanya dia jadi sempit hati. Kami yang terdidik. Sudahlah, kasihanilah dia. Janganlah kita berdebat dengan si yatim piatu ini. Apa katamu? Aduh Nadia, ayo kita pergi. Aku nggak mau lihat laki-laki dewasa nangis terseduh-seduh. Aku bisa mual sampai nggak mau makan. Nadia Wijaya. Justru karena aku yatim piatu, aku sangat menghargai keluarga ini. Selama bertahun-tahun, hubunganmu dengan Arga Santoso selalu ambigu. Dibilang sahabat, tapi cara kalian berinteraksi seperti suami istri sungguhan. Sementara aku, suamimu, diperlakukan seperti pengasuh rumah tangga. Papa di sini. Jangan nangis ya. Astaga. Baiklah, baik. Kenapa panas sekali? Harus cepat ke rumah sakit. Nadia Wijaya, tunggu. Tunggu. Adrian Pratama kenapa membawa anak keluar? Jangan-jangan mau cari simpati? Mau mengikatku dengan anak? Mimpi! Nadia Wijaya. Nadia Wijaya. Nadia, hari ini peringatan 25 tahun. Kita pertama kali bertemu. Kamu harus temani aku minum. Wah, kalian sudah kenal 25 tahun? Kalau sudah menikah, berarti peringatan pernikahan perak ya? Betul, harusnya minum anggur pengantin. Baru pas kan? Iya kan Nadia? Nadia? Nadia, aku lagi di rumah sakit. Adrian Pratama, kau memang hebat. Buat tipu aku pulang, bohong apa saja kau buat. Tak bisa sekarang kebohongan yang lebih bagus? Siang tadi masih sehat-sehat saja, masih ada tenaga mukul orang. Kenapa sekarang sudah di rumah sakit? Aku tak bohong, ini soal anak. Adrian Pratama, kau ini tak ada habisnya ya? Sudah berapa kali aku bilang, aku dan Nadia cuma sahabat pria. Kalau kami berdua ada hubungan, anak kami sudah besar, mana mungkin giliran kau jadi suaminya? Adrian Pratama, aku menikah denganmu, bukan dijual padamu. Kau tak berhak batasi kebebasanku. Kau bicara satu kata lagi. Percaya tidak aku akan usir kau keluar? Nadia kami memang berwibawa, pandai mengendalikan suami. Sayang sahabatku, kita berdua adalah orang terpenting satu sama lain. Akan bersama seumur hidup, takkan pernah berpisah. Nadia Wijaya, kalau Arga Santoso adalah orang terpenting bagimu. Lalu aku dan anak ini di hatimu, sebenarnya apa? Direktur Utama Pratama, ada yang bisa saya bantu? Sekretaris Mahendra. Siapkan perjanjian cerai untukku. Tuan Pratama, Tuan Pratama. Bayinya sudah baik-baik saja. Sebentar lagi bisa pulang. Terima kasih, dokter. Adrian Pratama, kamu ini, kalau anak sakit, bilang saja langsung. Pagi tadi aku pulang, dengar tetangga bilang, kalian ada di rumah sakit. Aku panik sekali. Langsung aku bawa mobil ke sini. Anaknya di dalam ya. Aku bawa cephalosporin. Dikasih ke anak pasti langsung sembuh. Adrian Pratama, kamu mau apa? Sebagai ibu, kamu tidak tahu bayi makan kapsul bisa bahaya nyawa? Tahu tidak? Mana aku tahu hal-hal begitu? Aku juga tidak sengaja. Tidak tahu? Atau sama sekali tak peduli? Di matamu, selain sahabat priamu yang baik, Arga Santoso, siapa lagi yang ada? Cukup. Adrian Pratama, memang dalam hal ini, aku yang salah.
Tapi pada akhirnya, bukankah salahmu juga? Salahku? Suami kaya orang lain, mana ada yang sewa beberapa pengasuh untuk melayani istri dan anak? Aku bagaimana? Aku menikah denganmu, harus melahirkan anak, harus sibuk kerja. Akhirnya malah dimarahi kamu. Adrian Pratama. Nadia Wijaya benar-benar hoki luar biasa. Bisa menikah denganmu, orang baik hati seperti ini. Kamu cuma bisa berteriak-teriak, sama sekali tidak tahu menyayangi istrimu sendiri. Aku lihat Nadia Wijaya, aku sampai merasa kasihan. Arga Santoso, ternyata kau yang paling baik padaku. Adrian Pratama tak bisa dibandingkan denganmu, bahkan 1000 pun tak ada. Nadia Wijaya. Kau sungguh... Aku nyaris meregang nyawa karena dirimu. Tapi kau acuh tak acuh, sedangkan dia cuma butuh berkata manis, kau langsung tersentuh begini. Nyaris meregang nyawa karena dirimu, Adrian Pratama. Jangan bercanda, ya? 3 tahun lalu, Arga Santoso mengajakmu menabrak orang saat mabuk dan kebut-kebutan. Keluarga korban menuntut keadilan. Aku yang berunding untuk kalian, tapi kalian malah kabur meninggalkanku. Kalian berdua nabrak orang masih mau kabur. Tangkap mereka. Jangan. Tenang dulu, semuanya. Masalah ini, kami pasti bertanggung jawab sampai tuntas. Arga Santoso, cepat lari. Nadia. Aku terbaring di unit perawatan intensif. Lebih dari sebulan. Bahkan nyaris, kehilangan kesuburan. Semua itu kau lupa? Cukup. Adrian Pratama, bukan aku sudah memberimu seorang anak? Hal kecil saja kau ingat terus. Asik ya? Memang tak ada artinya. Nadia Wijaya. Kita cerai. Cerai? Adrian Pratama, apa kau lupa? Siapa dirimu sebenarnya? Tanpa aku, kau sekarang mungkin masih mengurung diri di rumah kontrakanku, makan mie instan. Berkata soal cerai denganku, kau pantas. Aku tak pantas. Sudah 5 tahun kita menikah, semua pekerjaan rumah kulakukan sendiri. Saat kau hamil dan melahirkan, aku sibuk mengurus segalanya, tak pernah berhenti sebentar pun. Kau suka bersenang-senang, semua urusan perusahaan, juga aku kelola sendiri. Untukmu, untuk keluarga ini, aku telah memberikan segalanya. Di matamu, masih kalah dengan rayuan manis. Beberapa kata Arga Santoso, Tentu saja tak bisa dibandingkan. Hal-hal yang kau lakukan itu, bisa kusuruh siapa saja untuk melakukannya. Tapi kebaikan Arga padaku, tak ada duanya di dunia ini. Adrian Pratama, bisa merawat Nadia dan anak adalah berkah seumur hidup. Yang kau dapatkan, ku beritahu, kalau kau tak mau merawat, banyak orang lain yang mau. baiklah kalau begitu. Berkah itu kuberikan padamu. Sekarang juga aku cerai dengannya. Sudahlah. Nadia, Adrian sedang tidak tenang, jangan dihiraukan. Oh iya. Hari ini ulang tahunku. Bukankah kita sudah janji ikut pesta kolam renang? Baju renangnya sudah kubelikan. Apa kau belikan yang seksi lagi untukku? Kenapa kau begitu? Kan karena tubuhmu bagus. Tubuh yang bagus harus ditunjukkan dong. Dengar itu Adrian Pratama? Kalau kau bisa seperti Arga, memperhatikan perasaanku, aku takkan sampai jijik melihatmu. Moral masyarakat makin rusak. Seorang perempuan, sudah menikah dan punya anak, masih berani berpelukan mesra dengan laki lain. Sungguh menjijikkan. Si pemuda itu kasihan. Pasti keluarganya miskin. Jadi dilecehkan begitu. Direktur Utama Pratama. Direktur Utama Pratama, Anda adalah Direktur Utama Grup Langit Abadi yang mengendalikan ekonomi global. Semua yang Nadia Wijaya miliki, semua dari Anda. Bagaimana dia bisa berbuat begitu? Sungguh... Cukup, jangan lanjutkan. Dulu aku salah mengenali orang, sampai salah memberi hati. Sekarang aku sudah sadar, tentu takkan lagi berhubungan dengannya. Tapi anak itu harus aku bawa, aku besarkan sendiri. Tentu saja, aku sudah siapkan semua yang dibutuhkan untuk Tuan Muda. Aku percaya Anda menanganinya. Mulai hari ini, aku kembali memimpin Grup Langit Abadi. Selamat Direktur Utama Pratama. Direktur Utama Pratama, grup baru saja mengakuisisi sebuah klub eksklusif dekat sini. Maukah Bapak meninjau?
Silakan, Direktur Utama Pratama. Direktur Utama Pratama, klub ini sekarang punya 12 area untuk hiburan relaksasi bisnis. Yang paling populer adalah area kolam renang hangat. Keamanan ketat, kamera pengawas lengkap. Adrian Pratama tidak ada di sini. Barang itu, udara pun jadi segar. Ini kan pesta ulang tahun, Arga Santoso. Kalau Adrian Pratama masih punya malu, mana berani datang? Betul, makin dibandingin sama Arga, makin kelihatan, kian memuakan. Nah, ini hadiah ulang tahun buatmu? Ini edisi terbatas Patek Philippe. Gimana? Suka nggak? Aku pilih lama banget. Harganya 110 miliar rupiah. Suka. Aku suka banget. Wahaha, aduh. Nadia, sebagai ucapan terima kasih. Aku bantu kamu hibur. Si suami pengeluh itu Adrian. Jam tanganku ini, bawa pulang kasih dia. Dijamin dia senang. Masa sih, Nadia? Kamu kan mau kerja sama Grup Langit Abadi? Uangmu bakal melimpah. Kok ngasih suami sendiri? Barang bekas? Memang kenapa? Aku kasih tahu ya. Walaupun jam tanganku ini sudah dipakai 5-6 tahun, tapi masih bernilai ratusan ribu. Cocok buat Adrian Pratama? Wah, lebih dari cukup. Arga bener. Orang seperti apa? Cocoknya dengan barang seperti apa? Kayak Adrian Pratama, dikasih barang bekas aja. Sudah merupakan kehormatan. Barang bekas. Nadia Wijaya. Selama ini saya memperlakukanmu seperti permata, menjagamu dengan hati-hati. Semua hal terbaik kuserahkan dengan ikhlas. Tapi di hatimu, aku ternyata begitu hina, hanya layak dapat barang bekas. Orang-orang ini, kalau bukan karena perintahmu, mereka tak akan bisa masuk Grup Langit Abadi. Sekarang malah berani menghinamu. Umumkan ke semua. Batalkan semua kerjasama antara Grup Langit Abadi dan Wijaya Group. Untuk orang seperti Adrian Pratama, memberinya barang bekas sudah terlalu baik. Sudahlah, jangan sebut lagi nama. Adrian Pratama itu mendengarnya saja bawa sial. Kamu yang oleskan minyak aromaterapi, jangan kira karena hari ulang tahunmu, kamu boleh tidak melayaniku. Dan, jangan sampai sakit lagi. Tenang, si manja kesayangan. Kali ini aku janji lembut. Tak akan menyakitimu. Kalau sampai sakit lagi, terserah kamu mau apa. Lembutlah. Wah, hahaha. Aduh. Wahahaha. Sudahlah, kalian... Bukannya dulu juga Arga Santoso yang olesin? Sahabat dekat tak perlu malu. Perempuan-perempuan tak tahu etika dan rasa malu ini. Direktur Utama Pratama, saya akan panggil orang untuk mengusirnya keluar. Tunggu, Direktur Utama Pratama, ini pun bisa kau tahan? kalau langsung bertengkar sekarang, terlalu murah bagi mereka. Kamu ambil semua rekaman CCTV klub eksklusif itu. Siap. Aku akan membuat mereka benar-benar hancur reputasinya. Iri sekali. Nadia, bentuk tubuhmu terjaga sekali. Tak terlihat pernah melahirkan. Masa tidak bagus? Ada sahabat pria seperti Arga Santoso yang merawat dengan intim. Dan Adrian Pratama seorang burung yang dimanfaatkan itu di rumah jaga anak. Hidupnya santai dan bahagia sekali. Ngomong-ngomong, Adrian Pratama itu sangat baik pada anak. Jaga terus tanpa libur. Nina bobok, kasih susu, ganti popok. Semua dia tangani. Coba kalau dia tahu anak itu bukan miliknya. Gimana ya? Anak bukan milikku? Terus kenapa kalau ketahuan? Paling-paling diusir saja. Pria macam Adrian Pratama, jadi pengasuh untukku masih oke. Ingin jadi ayah anakku? Mimpi! Kebetulan Arga Santoso ingin punya anak. Aku juga takut dia ditipu perempuan lain. Langsung saja, beri dia anak deh. Ternyata selama ini aku membesarkan sendiri. Anak yang kuharap tinggi, bukan anakku. Ayah, ibu, keluarga Pratama ada penerus. Roh kalian di surga. Bisa tenang sekarang? Aku seperti orang bodoh. Bawa anak haram ini ke altar orang tuaku. Buat mereka mati, tak tenang selamanya? Intinya, Adrian Pratama harus berterima kasih padaku. Kalau bukan aku, seumur hidupnya tak akan punya anak laki. Kenapa? Dia tak bisa punya anak? Sebenarnya bisa, tapi aku tak mau lahirkan anaknya. Jadi, kasih dia sedikit. Obat racikan khusus, kami menikah 5 tahun, 1.800 hari malam. Dia tak pernah lewatkan.
Wanita-wanita ini berani perlakukan Direktur Utama Pratama begitu. Sungguh cari mati. Adrian Pratama begitu patuh. Minum obat racikan khusus 5 tahun. Adrian Pratama 3 tahun lalu luka parah. Dokter bilang dia sulit punya anak. Aku bilang padanya, obat ini bisa bikin punya anak. Dia sangat senang, bersyukur dan berterima kasih padaku. Benar-benar, Perempuan ini sudah selingkuh. Masih mau menghancurkan keluarga Pratama. Sampai punah. Memang 3 tahun lalu Adrian telah menolongku. Tapi aku sudah memberinya seorang anak laki-laki. Ya, intinya sudah cukup sebagai balas budi. Nadia, kalau kau tak suka Adrian, kenapa mau menikah dengannya? Iya, kau dan Arga teman masa kecil saling mencintai. Ngapain kasih kesempatan pada Adrian si sampah itu? justru karena aku terlalu cinta Arga, makanya aku nikah sama Adrian. Cinta bisa berubah, tapi persahabatan abadi. Lagi pula Arga suka sensasi begini. Kalau mau cari sensasi, ya harus sampai tuntas. Kalian jahat banget, haha. Ternyata Adrian si bodoh itu cuma jadi Bagian dari permainan asmara kalian. Haha, Nadia emang paling jago, men. Jaga anak, urus rumah tangga, ritual leluhur keluarga Wijaya 3 hari lagi, semua kerjaan kotor dan melelahkan ini. Biar Adrian yang kerjakan. Kau cuma perlu cantik dan bersenang-senang sama Arga. Nadia, aku benar-benar iri sama kamu. Direktur Utama Pratama, apa kita benar-benar mau lepaskan mereka begini saja? Mereka yang mulai permainan ini, tapi akhirnya kami yang tentukan. Aku akan buat mereka tahu. Apa artinya hidup lebih sengsara dari mati? Pak Adrian, saya sudah menyelidiki sesuai permintaan Anda. Nadia Wijaya dan Arga Santoso selama 5 tahun terakhir telah berhubungan lebih dari 600 kali. Hotel, bar, klub spa, bahkan lokasi berkemah. Semua ada rekamannya. Sampai sekarang pun, mereka masih terus berselingkuh. Lihat. Di dalam mobil. Lebih seru, ya? Rasanya, kamu lebih bersemangat dari biasanya. Adrian Pratama sibuk di balai leluhur. Mengurus segala hal, membalikkan tablet leluhur. Aku juga harus sibuk melayani si manja kesayangan ini. Dengan baik, kan? Jahat banget kamu. Aku suka sekali. Sepasang kekasih. Kotor dan hina ini. Pak Adrian, saya akan cari wartawan untuk mengekspos mereka. Tidak perlu. Besok adalah upacara besar penghormatan leluhur keluarga Wijaya. Saya akan membuat mereka kehilangan muka dan hancur. Hebat. Chandro. Adrian Pratama. Upacara kali ini sangat bagus. Budi Wijaya. Beruntung punya menantu seperti kamu. Sungguh berbakat. Terima kasih pujian paman kakek. Adrian Pratama. Asal kurang ajar. Berani-beraninya membuat anakku marah? Budi Wijaya. Ada apa bicara baik-baik saja? Ngapain harus main tangan? Selama ini Adrian Pratama di rumah, merawat Nadia dan anak, di luar mengurus perusahaan. Segala urusan, bisa dibilang rajin dan teliti. Walau tak ada jasa, paling tidak ada jerih payahnya. Paman kakek ketiga, aku pukul lelaki ini karena memang pantas dipukul. Lelaki yang hidup mengandalkan wanita, merangkap di keluarga Wijaya, menghisap darah suami yang masuk keluarga istri. Berani-beraninya menyakiti putriku, membunuhnya pun tak salah. Kau ini yatim piatu, orang tua mati sejak kecil. Kalau bukan karena menempel pada Nadia, mana tahu sekarang di jalan mana, menemani anjing liar. Satu-satunya nilai dirimu adalah melayani Nadia dengan baik. Kalau berani lagi bikin Nadia marah, awas kulitmu kukupas. Kupas kulitku? Takutnya kau tak punya kemampuan? Kau, berani sekali kau bicara padaku. Kau ini Adrian Pratama, sudah biasa makan gratis, sekarang malah mencuri uang keluarga Wijaya kami untuk beli jas dan jam tangan mewah untuk dirimu sendiri. Makin miskin, makin suka pamer. Kau sungguh mempermalukan kaum pria. Uang keluarga Wijaya, kau terlalu menganggap dirimu tinggi. Semua yang ada padaku tidak ada hubungannya sedikit pun dengan keluarga Wijaya kalian. Omong kosong, kalau bukan karena keluarga Wijaya, dasar sampah tak berguna, sepertimu, mana mungkin bisa beli barang mewah seperti ini? Suka pamer dan pembohong.
Benar-benar keterlaluan. Adrian, ini salahmu. Kata-kata Budi mungkin kasar, tapi alasannya benar. Kau cuma suami yang masuk keluarga istri. Harus selalu ingat statusmu sendiri. Jadilah orang yang jujur dan tahu diri. Ya, sejak dulu sampai sekarang, mana ada suami yang masuk keluarga istri, hidup dengan menunduk? Baru begitu, kau dapat tempat di keluarga Wijaya. Tak lama lagi, aku bukan lagi suami yang masuk keluarga istri. Apa maksudmu? Apa kau mau cerai dengan Nadia? Tentu saja, karena aku, Adrian Pratama, sama sekali tidak akan mau istri yang berselingkuh saat masih menikah. Apa omong kosong? Putriku tak mungkin lakukan hal lebih rendah dari binatang ini. Dia dan Arga Santoso bergandengan mesra, berkeliaran di depan umum bertahun-tahun. Cuma matamu rabun, tak lihat. Adrian Pratama begitu yakin? Jangan-jangan Nadia Wijaya benar berselingkuh? Adrian Pratama ini kan terkenal jujur. Ke Nadia Wijaya selalu nuruti, selalu penuhi. Ini pasti karena terdesak. Mana mungkin dia ngomong kata-kata begitu? Nadia Wijaya, dari dulu sama Arga Santoso, hubungannya tidak jelas. Rupanya sudah selingkuh ya? Astaga, Adrian Pratama. Ibu bersujud padamu. Wah, Ratna Permata, kenapa kau harus bersujud ke suami yang masuk keluarga istri? Cepat bangun. Ah, jangan ikut campur. Aku juga sudah tak punya cara lain. Wah, nama baik perempuan ini. Katanya gosip mudah, klarifikasi susah. Adrian Pratama ini, kalau kata-katanya tersebar, Nadia Wijaya nanti. Bagaimana bisa menghadapi orang? Adrian Pratama, ibu mohon padamu. Jangan fitnah lagi. Nadia Wijaya ya. Ah! Ya ampun. Bibi, aduh. Nadia Wijaya dan Arga Santoso, setiap kali jalan-jalan, kami bertiga selalu ikut. Bisa buktikan hubungan mereka benar-benar bersih. Tangan pun tak pernah pegang. Adrian Pratama, apa lagi yang kau perbuat? Sampai semua jadi tak senang? Apa yang kulakukan? Aku cuma memberitahu mereka hal yang kau lakukan. Wah, nah akhirnya kau datang. Barusan Adrian Pratama ini, berani-beraninya, di depan semua saudara, memfitnah kau dan Arga Santoso. Apa? Adrian Pratama, sudah kukatakan berkali-kali, aku dan Arga Santoso cuma sahabat. Hubungan kami murni persahabatan. Biasa kau berulah sudah biasa, tapi bagaimana bisa kau, di upacara besar penghormatan leluhur, di depan leluhur dan keluarga, menyebarkan fitnah tentangku? Adrian Pratama, kalau ada masalah, Langsung hadapi aku. Jangan sakiti Nadia Wijaya. Fitnah atau bukan, Kalian berdua yang tahu. Sudahlah, ngomong panjang lebar apa lagi? Berani-beraninya di upacara leluhur. Menuduh sembarangan. Mencemarkan nama baik putriku. Harus berlutut dan minta maaf. Setelah kalian lihat ini, Baru akan tahu siapa yang seharusnya bersujud minta maaf. Dia, Nadia Wijaya. Astaga, Nadia Wijaya ternyata benar-benar berhubungan dengan Arga Santoso. Dia kan punya suami. Ini jelas perselingkuhan. Nadia Wijaya dan Arga Santoso tidak hanya minum anggur pengantin, tapi juga tidur di satu ranjang. Masih berani ngomong gitu? Persahabatan murni yang bersih? kalau istriku berani punya sahabat pria kayak gitu, aku pasti akan buat dia keluar tanpa membawa harta. Dosa besar. Keluarga Wijaya kami sampai punya perempuan tak tahu malu. Sepertimu yang nodai nama keluarga. Aku malu bertemu leluhur. Nadia, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah kau benar-benar berselingkuh dengan Arga Santoso? Budi Wijaya, bukannya kau bilang mulutmu berbusa, putrimu takkan mungkin melakukan perbuatan keji lebih rendah dari binatang ini? Sekarang masih bisa ngomong? Kau. Nadia Wijaya, kita sudah menikah 5 tahun. Kau berselingkuh dengan Arga Santoso lebih dari 600 kali. Semua gaya kau coba. Sekarang masih berani bilang, dia sahabat baikmu? Persahabatan murni? Adrian. Sayang, itu semua salah paham. Dengar penjelasanku. Bukti sudah terpampang di sini. Mau jelaskan apa lagi? Atau kau mau bilang, semua ini kau lakukan saat lagi tidur jalan? Aku, Lihat, Nadia Wijaya sendiri sudah tak bisa cari alasan lagi. Selingkuh ya selingkuh. Mencuri ya mencuri. Tak tahu malu sendiri, masih pakai persahabatan. Sebagai tameng menjijikkan.
Nadia Wijaya dan Adrian Pratama sudah menikah 5 tahun. Dia berselingkuh dengan Arga Santoso lebih dari 600 kali. Rata-rata 3 hari sekali. Pelacur jalanan pun lebih sopan darinya. Cukup! Aku hanya melakukan kesalahan yang biasa dilakukan pria. Itu hal biasa. Kalau pria boleh, kenapa aku tidak? Apa bedanya? Apa perlu heboh begitu? Lagi pula, Arga Santoso lembut dan perhatian. 1000 kali lebih baik dari Adrian Pratama si pecundang ini. 10.000 kali. Aku memang suka bersamanya. Ada masalah? Benar. Adrian Pratama, pada dasarnya ini salahmu juga. Harusnya kau yang introspeksi. Kalau bukan karena kau bikin Nadia kesal, aku takkan menghiburnya dengan tulus. Jadi, tak sengaja kami jadi dekat. Makanya, kau yang harus introspeksi diri. Aku memang harus introspeksi diri dengan baik. Bagaimana bisa aku membiarkan anjing kecil ini terus-terusan menggonggong di hadapanku? Anjing ini terus menggonggong di depanku. Adrian, berani-beraninya kau memukul. Aku pukul kau juga kalau terus ribut. Adrian Pratama si manis. Hari ini kenapa begitu keras? Adrian Pratama, hal ini Nadia Wijaya memang salahnya. Tapi bagaimanapun juga, dia juga istrimu. Belum lama ini, dia berjuang mati-matian melahirkan putra untukmu. Demi anakmu, maafkan Nadia saja. Kali ini, ya? Anak. Iya, anakmu dengan Nadia. Tumbuh gemuk dan sehat, sangat menggemaskan. Kamu juga tak tega melihatnya di sebuah keluarga tunggal yang tak utuh. Tumbuh besar, kan? Kamu salah. Aku sangat tega. Adrian Pratama, kau kan seorang pria. Bahkan tanggung jawab dan toleransi sedikit ini tak punya? Iya, Adrian Pratama. Nadia sudah tahu salahnya. Di masa depan dia janji tak akan mengulanginya lagi. Benar kan, Nadia? Suamiku, aku tahu salahku. Maafkan aku ya. Asal kau maafkan aku. Kita dan anak masih keluarga bahagia bertiga. Maafkan aku. Tidak. Jijik aku padamu. Dan jijik pada anak itu. Adrian, kau berani bilang anakku anak haram? Adrian, ini salahmu. Sebenci apapun kau pada aku dan Nadia, anak itu tak bersalah. Jangan luapkan amarahmu padanya. Bilang dia anak haram. Benar. Perseteruan orang dewasa, ngapain libatkan anak? Apalagi anak ini adalah darah daging Adrian. Waduh, sampai menghina anak sendiri disebut anak haram. Dapat ayah seperti ini, anak ini benar-benar sial seumur hidup. Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat baik-baik. Anak ini bukan anakku. Anak ini bukan anakku. Berdasarkan hasil tes DNA, diputuskan bahwa antara Adrian Pratama dan anak, hubungan orang tua dan anak tidak terbukti. Anak itu bukan anak Adrian, pantasan Adrian bilang dia anak haram. Bagaimana Adrian tahu? Anak ini bukan darah dagingnya? Jangan-jangan anak ini benar-benar hasil Nadia Wijaya, berselingkuh dengan Arga Santoso, dilahirkan? Perlu ditanya lagi? Nadia Wijaya, selingkuh saja sudah keterlaluan. Ternyata malah dengan Arga Santoso, punya anak. Pasangan bejat ini, patut dicincang-cincang? Keluarga Wijaya, keluarga terpandang ratusan tahun. Kalian berani lakukan hal memalukan ini? Yang tak pantas dilihat matahari. Memalukan, sungguh memalukan. Nadia, apa sebenarnya yang terjadi? Nadia, katakan sesuatu. Adrian, kau diam-diam tes hubungan darah. Di belakangku, kau menjijikan. Sebagai istri, tak setia pada suami. Berselingkuh dengan sahabat pria. Kotor dan hina. Sebagai ibu, hanya memikirkan kesenangan sendiri. Membiarkan anakmu lahir, langsung menanggung aib. Egois dan menjijikan. Adrian, jangan keterlaluan. Bagaimana? Hanya ingat pukul dia, lupa belum pukul kau ya? Pasangan ini sungguh tak tahu malu. Buat salah sendiri tak introspeksi, masih berani bilang orang lain menjijikan. Benar. Menurutku, pasangan ini seharusnya dihajar sampai mati, diusir dari keluarga, untuk bersihkan nama keluarga. Adrian, awalnya demi jaga harga dirimu sebagai pria, aku sembunyikan kebenaran. Terus bersabar. Aku tak sangka kau hari ini bisa begitu. Baik. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku tak beri ampun. Hah! Kebenaran apa? Teh Nadia Wijaya, tertinggal suami sendiri, lalu punya anak dengan pria lain? Betul. Kau sudah menelanjangi Adrian Pratama. Di depan umum, masih berani bilang ini demi dia? Tidak tahu malu. Nadia Wijaya, aku ingin lihat bagaimana caramu tak beri ampun padaku. Semuanya, aku punya anak dengan Arga Santoso. Karena Adrian Pratama adalah pria tak subur, yang tak berguna. Nadia,
Benarkah Adrian Pratama tak bisa punya anak? Bu, tentu saja benar. 3 tahun lalu, dia luka parah. Dia mandul. Aku tak tega dia DJ, makanya aku diam-diam minta bantuan Arga untuk punya anak ini. Tak disangka, dia malah tak tahu terima kasih, membalas budi dengan kejahatan. Adrian Pratama, Nadia berusaha keras untukmu. Dia tak merendahkanmu, malah minta tolong padaku untuk punya anak ini. Dia memberimu kesempatan merasakan jadi ayah. Apa lagi yang kurang? Begitu ya. Aku harus berterima kasih, karena kalian beri aku anak ini untuk dibesarkan. Anak apa? Itu cucu kesayanganku, yang mewarisi gen unggul, keluarga Wijaya. Anak itu mengakui kau, si mandul tak berguna sebagai ayah. Kau harusnya bersyukur. Benar, Adrian. Semua yang dilakukan Nadia kan agar kau punya anak sebagai sandaran hidup. Tak tahu terima kasih. Beres-beres minta cerai. Lucu sekali. Hahaha. Kalian sekeluarga yang tak tahu malu ini bisa membungkus perselingkuhan agar terdengar mulia. Adrian, semua yang Nadia lakukan adalah demi kebaikanmu. Kau harus belajar bersyukur. Layani dia dan anak itu dengan baik. Maaf, aku tak suka jadi suami yang dikhianati, lalu harus menelan ludah dalam diam. Adrian, aku sudah sangat sabar menahan semua penghinaan untuk melindungi harga dirimu. Kau sudah menghabiskan semua ikatan kita. Mulai sekarang, aku tak akan lagi memberimu muka. Nadia Wijaya, kau yang menghabiskan ikatan kita. Jangan-jangan sampai sekarang kau masih mengira. Aku tak tahu apa yang telah kau lakukan padaku. Aku masih belum tahu apa yang kau lakukan padaku. Tenang saja. Kita melakukannya dengan rahasia. Meski dia tahu, tak akan ada buktinya. Adrian Pratama, sudah ku ketahui, ketidakmampuan punya anak bagi seorang lelaki adalah pukulan berat. Tapi kau tak boleh demi ego konyolmu itu, di depan keluarga dan teman, berulang kali, terus-menerus menyebarkan fitnah tentangku. Fitnah atau fakta, kalian akan segera tahu. Adrian Pratama, buat apa kau bawa televisi ke sini? Jangan-jangan kau mau putar musik sedih saat berlutut dan minta maaf padaku? Adrian Pratama, lebih baik kau menerima kenyataan dengan baik. Jagalah anakku dan Nadia dengan patuh. Karena kasihan, kubiarkan anakku saat besar nanti memanggilmu ayah. Nadia Wijaya, ini kesempatan terakhir untukmu. Kalau kau mau mengakui perbuatanmu yang menyakiti diriku, aku bisa pertimbangkan memendekkan hukumanmu. Adrian Pratama, ini kesempatan terakhir untukmu. Kalau kau berlutut sekarang, minta maaf padaku dan Arga. Lalu besarkan anak kami dengan baik, aku bisa pertimbangkan membiarkanmu tetap jadi suami yang masuk keluarga istri di Wijaya. Kalau tidak, kau akan keluar tanpa harta dan hidup terlunta-lunta. Sudah tak tertolong. Intinya, Adrian Pratama harusnya berterima kasih padaku. Kalau bukan karena aku, seumur hidupnya, dia tak akan punya anak laki-laki. Kenapa? Jangan-jangan dia mandul? Sebenarnya bisa. Tapi aku benar-benar tidak mau melahirkan anaknya. Jadi, aku beri dia sedikit obat perhatian khusus. Kami menikah 5 tahun, 1.800 hari. Dia tak pernah melewatkan sekalipun. Astaga. Nadia Wijaya tega bekerja sama dengan pria lain untuk meracuni suaminya sendiri. Dengan obat khusus, perbuatan keji seperti ini berani dia lakukan, pasti kena kutukan langit. Nadia, benarkah kau meracuni Adrian Pratama? Nadia, bukankah Adrian Pratama sudah cukup baik padamu? Dia membantumu mengelola perusahaan, merawat anak, menghormati orang tua. Semua yang bisa dia lakukan untukmu. Bagaimana bisa kau melakukan hal busuk dan keji seperti ini? Adrian Pratama, kau berani menyadapku? Aku tak sehina dirimu. Ini adalah rekamanmu dengan Arga Santoso di tempat umum tanpa rasa bersalah mengakui kejahatanmu sendiri. Semua bukti ini telah kuserahkan ke pengacara. Kau dan kamu menunggu di penjara seumur hidup. Wahahaha! Adrian Pratama, kau pikir dengan satu video bisa mengancamku? Grup Wijayaku sebentar lagi akan kerjasama dengan grup Langit Abadi. Nanti, kami pasti akan melambung tinggi menjadi penguasa kota Marina. Lihat pengacara mana lagi yang berani membela kasusmu? Nadia, maksudmu grup yang bisnisnya tersebar ke seluruh dunia, sekali menginjak bisa picu gejolak besar pasar saham? Grup Langit Abadi itu? Betul sekali. Itulah grup Langit Abadi yang menguasai urat nadi ekonomi global. Direktur utamanya sangat mengagumi Nadia dan siap mendukung Wijaya Group. Adrian Pratama, apa yang lucu?
Aku tertawa karena kalian berkhayal. Grup Langit Abadi tidak akan pernah kerjasama dengan kalian. Sekretaris Mahendra, Langit Abadi telah hentikan total kerjasama dengan Wijaya Group. Bagus. Di pihak Direktur Utama Pratama juga sudah siap bertindak. Ayo, kita berangkat sekarang menjemput Direktur Utama, ya. Wah, Adrian Pratama, kau bilang Langit Abadi tidak mau kerjasama. Ya sudah tidak kerjasama. Kau pikir kau ini siapa? Karena aku adalah Direktur Utama Grup Langit Abadi. Karena aku adalah Direktur Utama Grup Langit Abadi. Wahahaha. Kamu direktur utama? Bahkan direktur Langit Abadi? Haha, bercanda apa? Bahkan tak kencing dulu? Lihat wajahmu yang melarat. Kamu tak pantas jadi pelayannya. Kalau kamu direktur, aku Raja Langit Agung. Adrian Pratama, hanya orang lapisan bawah sepertimu, sampah masyarakat, tak punya kemampuan dan wawasan, baru tak paham betapa hebatnya Direktur Langit Abadi, makhluk yang agung, hingga bicara konyol begitu. Direktur Langit Abadi, bagaikan matahari di langit, tak terjangkau. Sedangkan kamu hanyalah lumpur, di tanah, diinjak-injak. Nadia, Adrian Pratama berani sekali menyamar jadi Direktur Langit Abadi. Kalau Direktur tahu, pasti marah. Dia cari mati tak apa. Tapi jika kita kena imbas, bahaya. Adrian, mengingat kita pernah suami istri, atas dasar itu, jika kamu berlutut minta maaf sekarang, aku akan ke Direktur Langit Abadi, bicarakan hal baik tentangmu. Usahakan selamatkan nyawamu. Nadia, hanya berlutut minta maaf. Tak cukup tunjukkan penyesalan kita, juga tak ungkapkan sikap Wijaya Group. Oh. Lalu mau apa? Ya, bagaimana kalau begini? Kamu berlutut dan meniru suara. Kupikir, Direktur Utama Grup Langit Abadi yang murah hati tak akan marah pada binatang sepertimu. Biasa saja. Arga Santoso. Adrian Pratama, kau berani mematahkan jariku. Adrian Pratama, kami coba menolongmu, memberi jalan keluar. Kau tak terima, sudah. Kau berani lukai Arga Santoso. Aku tak butuh kebaikanmu. Aku cuma mau kalian bayar akibat khianat ini. Nadia, kalau dia memang ingin mati, jangan lagi kau beri dia muka. Betul, nak. Adrian Pratama si pecundang ini sudah tak tertolong. Menyamar jadi Direktur Utama Grup Langit Abadi, hukumannya mati. Adrian Pratama, ini akibat perbuatanmu sendiri. Ayo, patahkan kakinya. Bawa ke Grup Langit Abadi untuk minta maaf. Semuanya, ikut aku sambut Direktur Utama. Siap. Adrian Pratama, masih ada waktu untuk menyesal. Memang aku harus menyesal. Selama 5 tahun menikahimu, ku sayang seperti permata di telapak tangan. Kau suka cantik. Semua pekerjaan rumah ku lakukan. Kau suka main. Setelah anak lahir, aku yang urus. Kau suka uang? Ku gunakan Grup Langit Abadi, membuat Wijaya Group jadi keluarga terkaya di kota Marina. Semua ini hanya ku minta balasannya, ketulusanmu. Cukup! Adrian Pratama, jangan bicara omong kosong lagi. Tak realistis sama sekali. Kau tak bosan? Aku sudah bosan mendengarnya. Bosanku. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Ku kembalikan semua yang pernah ku beri. Adrian Pratama, jangan berulah di sini. Adrian! Semua yang memiliki Wijaya Group hari ini, semua pencapaiannya itu berkat kemampuan dan kecerdasan Nadia. Apa hubungannya denganmu, si manja ini? Adrian. Kau makan dari hasil anakku, masih berani merebut jasanya? Tak punya malu. Lelaki hidup sepertimu? Sungguh mempermalukan kaum lelaki. Berkatku atau bukan, akan segera kalian ketahui. Adrian, kau benar-benar sudah tak bisa ditolong. Ayo, tangkap dia. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Direktur Utama Pratama, saya terlambat datang. Tidak. Kamu datang tepat waktu. Adrian, untuk memainkan sandiwara ini, kau benar-benar sudah bersusah payah, ya? Sampai menyewa orang jadi sekretarismu, memanggilmu Direktur Utama. Hei, non kantik. Adrian bayar berapa padamu? Sampai mau begini? Tunggu. Dia cuma suami yang masuk keluarga istri. Mana ada uang untukmu? Jangan-jangan dibayar pakai barang rumah tangga? Diam. Berani menghina Direktur Utama Pratama? Orang ini sok genet. Pasti perempuan murahan. Yang Adrian cari di jalanan, kan? Hei,
Diam, kalau masih bicara, kau tak butuh mulut lagi. Adrian, dulu bersembunyi di belakang anakku, sekarang di belakang perempuan galak ini. Setiap hari sembunyi di belakang perempuan, masih pantas disebut lelaki? Berani kau hina Direktur Utama Pratama? Kau benar-benar nekat. Kau tahu siapa aku? Tentu aku tahu siapa kau. Kau cuma perempuan yang mudah berganti lelaki. Istri yang berselingkuh, kotor dan hina, sungguh menjijikkan. Berani kau pukul aku? Memang kau yang kupukul. Perempuan berhati kejam. Perempuan bejat masa kini. Demi berselingkuh dengan sahabat pria, kau tega racuni pasangan hidupmu dengan obat racikan khusus. Kau ini perempuan. Selingkuh saat masih menikah, lahirkan anak di luar nikah. Perempuan? Siapa yang kau maksud? Perempuan busuk. Lihat bagaimana aku menghajar kau. Atas nama sahabat, lakukan hal mesum. Tamuplah ini untukmu yang merusak moral, menggoda istri orang. Tamuplah ini untukmu yang berpikiran kotor, mulut penuh hinaan. Dan kau? Tamuplah ini untukmu yang tak tahu tata krama, hina mantan majikan. Arga Santoso, kau baik-baik saja. Aku akan menjualmu ke rumah bordil paling kumuh. Jadi perempuan yang dihina banyak lelaki. Dengan kalian sampah, tak pantas. Hah, anakku adalah mitra bisnis Grup Langit Abadi. Menginjakmu, semudah menginjak seekor semut. Bodoh tak tahu diri. Sok menyebut grup Langit Abadi, tapi tak tahu siapa bos besar grup itu. Hah! Kau anjing. Anjing pun malu sama kau. Orang yang kalian sebut sangat terhormat, Direktur Utama Grup Langit Abadi, yaitu Adrian Pratama. Orang yang kalian puja-puji, Direktur Utama Grup Langit Abadi, adalah Adrian Pratama. Adrian Pratama? Maksudnya pria legendaris itu? Pemimpin Grup Langit Abadi yang sangat berkuasa? Wanita ini kelihatannya bukan orang sembarangan. Sepertinya dia tidak berbohong. Lalu, keluarga Wijaya, bukankah mereka sudah sangat menghina Grup Langit Abadi? Hah! Ketua Dewan Direksi Grup Langit Abadi adalah pria yang berada di puncak tertinggi. Mana mungkin dia kekurangan wanita? Kalau Adrian memang direktur utama, mengapa harus seperti anjing peliharaan? Menempel terus pada Nadia kami? Hahaha, betul. Seorang pria, seorang wanita, masih saja berpura-pura jadi orang kaya. Karena aku pernah sungguh-sungguh mencintai Nadia Wijaya, aku rela turunkan statusku dan menemaninya diam-diam. Tapi kemudian aku sadar, Nadia Wijaya sama sekali tidak pantas. Adrian! Kau tahu tidak? Akibatnya kalau berpura-pura jadi Direktur Utama Grup Langit Abadi, hanya ada satu akhir. Mati mengenaskan tanpa tempat dikubur. Yang akan mati mengenaskan tanpa tempat dikubur adalah kalian. Kamu masih begini? Masih keras kepala? Tahun depan ini, hari kematian kalian. Aku pasti akan bakar banyak uang kertas untuk kalian. Hidup begini, mati pun begini. Kasihan sekali. Tertawalah, nikmati. Waktu tertawa kalian. 1 menit lagi, kalian tak akan bisa tertawa lagi. Direktur Utama Pratama, Umumkan perintah, mulai sekarang, blokir total Wijaya Group. Umumkan perintah, mulai sekarang, blokir total Wijaya Group. Hahaha, Adrian Pratama. Kau baru akan menyesal saat sudah terlambat, sudah sampai titik ini. Kau masih berlaga. Kalau begitu, bagaimana dong? Aduh. Aku takut banget. Aku takut kau mati ketawa. Masih 1 menit? Ku beri setahun pun percuma. 30 detik. Simpan tenagamu. Khawatir nanti. Kau menangis pun tak sempat. Adrian Pratama, mati cepat atau lambat sama saja. Daripada melawan mati-matian, lebih baik cepat menyerah. Kami bisa memberimu kematian yang cepat. Tinggal 10 detik. Kalian takut? Kami takut sama kamu? Kamu ini Adrian Pratama. Sampai sekarang masih belum paham. Perbedaan antara kita? Kami gajah? Kamu cuma semut. Pernah lihat semut bisa injak mati gajah? Adrian, jangan lagi. Masih sok berani. Kalau sekarang kamu berlutut minta maaf, aku masih bisa jamin jenazahmu utuh. 5, Adrian, kamu benar-benar tak tertolong. 4, diam kau, karena Direktur Utama Pratama sudah perintahkan. Kalian tinggal tunggu ajal saja. Sudah di ujung maut? Masih berlagak? 3. Sudah begini keadaannya. Dewa pun tak bisa selamatkanmu. 2. Adrian, mengingat kita pernah jadi suami istri, aku akan urus jenazahmu. 1.
Adrian, 1 menit habis. Bukannya katamu mau buat kami tak bisa tertawa? Lihat, kami masih tertawa. Dengan riangnya. Hahaha. Adrian, pria tak punya kemampuan bukan hal paling menyedihkan. Yang paling menyedihkan adalah tak mampu tapi maksa pamer. Tidak berani terima? Apa yang tidak berani ku terima? Tidak baik, Direktur. Grup Langit Abadi umumkan. Blokir total Wijaya Group. Wijaya Group akan segera bangkrut. Apa? Apa? Tidak mungkin. Ada apa, Nadia? Terjadi apa? Grup Langit Abadi baru saja umumkan blokir total Wijaya Group. Bagaimana bisa begini? Aduh, bukannya Grup Langit Abadi sangat mendukungmu dan mau kerjasama dengan Wijaya Group? Betul, Nadia. Bukannya Langit Abadi dulu bilang akan mendukung Wijaya Group sepenuhnya? Kenapa tiba-tiba langsung berbalik sikap? Astaga, semua kata Adrian Pratama. Terbukti benar. Dia benar-benar direktur utama Langit Abadi. Menggilas kita lebih mudah daripada menggilas semut. Kalau sudah bermusuhan dengan Langit Abadi, apakah kita masih punya harapan hidup? Kamu benar-benar direktur utama Langit Abadi? Ini baru permulaan. Mulai hari ini, setiap hari kalian akan seperti di neraka. Kamu, Ini semua salahmu, perempuan bejat ini. Hidup enak tidak dihargai, malah selingkuh dengan pria lain. Kamu mau mati sendiri silakan. Tapi jangan tarik kami ke dalam lubang api. Dan kamu juga, pencuri istri orang. Kamu sudah menghancurkan kami. Kalau aku mati, aku akan bawa kamu ikut mati. Kamu, hei. Hei, jangan berkelahi, hei. Sudah. Tenang semuanya. Kalian semua ditipu oleh Adrian Pratama. Dia tidak mungkin direktur utama Grup Langit Abadi. Dia tidak mungkin direktur utama Grup Langit Abadi. Kenapa tidak mungkin? Cuma satu kalimat dari Adrian Pratama, Wijaya Group langsung terjerumus ke dalam kehancuran total. Kalau bukan dia, lalu siapa lagi? Memang Adrian Pratama pura-pura meyakinkan. Tapi dia lupa satu hal krusial. Grup Langit Abadi sudah berjaya bertahun-tahun. Pemimpin utamanya pasti minimal berusia 40-an. Mana mungkin Adrian Pratama, anak muda bau kencur ini? Lalu pemblokiran itu? Pasti karena dia mengacaukan upacara hingga merusak reputasi perusahaan. Grup Langit Abadi sedang kesal, jadi memblokir Wijaya Group. Adrian Pratama pasti sudah memperkirakan ini. Jadi sengaja memanfaatkan selisih waktu untuk menipu semua orang. oh, ternyata begitu. Pantasan Adrian Pratama buru-buru kabur. Kalau mereka main sandiwara 2 detik lagi, dia pasti ketahuan. Jadi semua tidak perlu khawatir. Tidak akan ada masalah apapun dengan Wijaya Group. Keluarga Wijaya tetap akan menjadi keluarga terpandang di kota Marina. Sedangkan Adrian Pratama itu selamanya hanya akan menjadi orang yang tidak bisa diandalkan. Mengatakan Adrian Pratama adalah itu saja sudah terlalu mengangkatnya. Seorang pria dewasa, sehari-hari tidak mengerjakan hal yang benar, hanya melakukan hal-hal curang. Sungguh memuakkan. Nak, kamu jangan sampai mudah-mudah melepaskannya. Tenang saja, Ayah. Setelah urusan perusahaan beres, akan kuhabisi Adrian Pratama. Kutunjukkan padanya arti menyesal seumur hidup. Datang. Selamat kembali, Direktur Pratama. Sudah lama menunggu. Silakan duduk. Direktur bercanda. Ini kehormatan bagi kami. Bertahun-tahun ini kami tak pernah berhenti menanti Anda kembali. Akhirnya Anda kembali. Terima kasih atas kepercayaannya. Ke depan akan kufokuskan seluruh perhatian pada pekerjaan. Akan kupimpin grup ini sepenuh hati untuk naik level. Bagus. Ini proyek paling diperhatikan grup belakangan ini. Data, materi, dan rencana terkait semua ada di sini. Proyek ini prospeknya bagus. Akan kuperiksa langsung ke lokasi. Tapi direktur di sana masih lokasi proyek, berdebu dan berangin. Penuh debu, Anda tak perlu datang sendiri. Dulu saya merintis dari nol, tinggal di barak proyek, makan nasi dingin. Hari-hari lebih sulit, sudah kulalui. Apa artinya sedikit debu? Baik, akan segera kuatur. Pantas jadi direktur utama, sangat bisa diandalkan. Dengan Anda memimpin, proyek ini pasti aman.
Hey, halo Pak Hartono. Bukankah Bapak bilang akan investasi di Wijaya Group? Nadia Wijaya, kau gila? Kau sudah masuk daftar hitam, grup langit abadi. Sekarang kau seperti bom waktu siap meledak. Masih minta investasi? Pergi sana, jangan seret aku. Hei, tunggu. Pak Hartono. Pengkhianat. Nanti kalau aku bangkit, kau mau menangis bersujud, memohon pun tak berguna. Bu, bisakah urus anak ini? Aku sedang urus bisnis. Kenapa kau membentakku? Aku sudah tua begini, mana bisa urus anak? Lagi pula sebelumnya, selalu Adrian Pratama yang urus. Kapan aku repot-repot? Adrian Pratama? Lagi-lagi Adrian Pratama. Kalau bukan karena dia, saham perusahaan takkan anjlok separah ini. Rumah tangga juga takkan berantakan begini. Nadia. Jangan terus salahkan Adrian Pratama. Tenangkan dulu anak ini ya. Bikin pusing. Aku mana bisa menenangkannya? Aku tak pandai mengurusnya. Nangis terus, sepanjang hari. Apalagi yang bisa kau lakukan? Wah, berisik sekali. Tidak lihat aku sedang ngobrol dengan orang? Aduh. Hai. Sayang Citra Halim. Arga Santoso, kau masih manusia? Anak menangis begitu? Kau cuek saja? Cuma sibuk ngobrol sama orang luar. Apa? Apa? Nadia Wijaya, jangan cari gara-gara aku lagi bantu kamu. Bantu aku? Kamu sama perempuan lain. Mesra-mesraan. Masih berani bilang bantu aku? Tentu saja bantu kamu. Citra Halim ini, dia eksekutif senior grup Langit Abadi. Asal bisa dekat sama dia, masalah Wijaya Group bisa selesai. Aku baik hati bantu kamu. Kamu malah marahi aku. Maaf, aduh. Aku salah paham, sini duduk. Cepat ceritain ke aku. Kamu mau gimana? Aku udah janjian sama Citra Halim. Hari ini kita langsung ke Grup Langit Abadi temui Direktur Utama Pratama. Nanti salah pahamnya selesai. Grup Langit Abadi batalkan blokir. Semua langsung beres. Wah, katanya Direktur Utama Pratama. Penuh misteri. Orang luar mau ketemu dia. Sangat sulit. Si Citra ini beneran bisa bawa kita ketemu Direktur Utama Langit Abadi? Tentu saja, Bu. Ayah Citra kan, pemegang saham besar Grup Langit Abadi. Dulu kerjasama dengan Direktur Utama Pratama. Berjuang bersama. Hubungan mereka sangat dekat. Seperti kata pepatah, hargai karena hubungan. Ketemu sekali masih muda. Hahaha, aduh, ini bagus sekali. Arga, di saat genting begini, ternyata kamu yang paling bisa diandalkan. Hahaha. Arga, Nadia, kalian hari ini harus bisa membuat Direktur Utama senang ya. Nanti keluarga Wijaya bisa melambung tinggi. Mereka-mereka yang menindas orang yang sedang jatuh itu pasti bakal nangis-nangis balik. Minta kita. Betul. Apalagi si Adrian Pratama itu. Nanti kalau dia gagal di luar sana, lalu lihat aku sukses, dia pasti nangis minta aku kasih dia satu kesempatan lagi. Jangan pikirkan dulu si Adrian Pratama. Itu. Kalian berdua, cepat siap-siap. Hari ini bagaimanapun juga harus bisa mendekati Direktur Utama. Wah, acara besar nih. Yang duduk di dalam pasti, Direktur Utama. Kok bisa dia? Aku nggak salah lihat kan? Tadi yang turun Adrian Pratama? Nggak mungkin, cuma mirip. Mustahil itu Adrian Pratama. Ayo. Cepat biarkan kami masuk. Kami tamu Direktur Utama Pratama. Ya, bikin kami telat ketemu Direktur Utama Pratama. Kamu berani tanggung jawab? Kami tidak terima kabar. Kalau hari ini Direktur Utama ada janji. Cepat pergi, kalau tidak, jangan salahkan aku. Kak Arga Santoso. Citra Halim. Kau datang, ini tamuku. Jangan kurang ajar. Ya, Kak Arga Santoso, kau tiba, kenapa tidak? Telepon beritahu aku bisa turun menjemputmu. Kalau tidak, pasti tidak akan terjadi hal seperti ini. Citra Halim. Aku mau tanya, Direktur Utama Pratama umur berapa? Bukankah sebentar lagi ketemu? Kami mau tahu lebih banyak. Aku mana tahu umurnya, aku juga belum pernah ketemu. Tapi ayahku sangat kagum padanya. Seharusnya lebih tua dari ayahku. Seharusnya lebih tua dari ayahku. 60 lebih, kan? Sudah kuduga. Adrian Pratama itu, mana mungkin dia Direktur Utama Grup Langit Abadi? Sudah kuduga.
Adrian Pratama itu, mana mungkin dia direktur utama grup Langit Abadi? Kamu bergumam apa? Sikapmu sangat tidak pantas. Citra Halim. Dia cuma sebentar lagi ketemu direktur utama, jadi terlalu gembira. Ayo cepat antar kami, temui direktur utama. Sungguh tidak sabar menunggu. Lain kali inspeksi project, jangan pakai jas. Mudah sekali kotor. Masuk. Direktur utama, 2 perwakilan dari Wijaya Group sudah datang. Direktur utama pertama, 2 perwakilan dari Wijaya Group sudah tiba. Perwakilan dari Wijaya Group datang. Halo Direktur Utama Pratama, saya adalah Direktur Utama Wijaya Group, Nadia Wijaya. Kunjungan saya kali ini adalah untuk menjelaskan beberapa kesalahpahaman. Oh. Kesalahpahaman apa? Suara ini terdengar agak familiar. Saya tahu Anda memblokir Wijaya Group karena termakan gosip-gosip di upacara besar penghormatan leluhur. Tapi saya jamin, semua itu tuduhan yang dibuat-buat. Benar, Direktur Utama Pratama. Sebelumnya memang ada yang sengaja memfitnah keluarga kami. Anda jangan percaya gosip-gosip itu. Kalau begitu, coba sebutkan. Siapa yang memfitnah kalian? Itu suami saya sendiri. Dia tidak punya kemampuan, dan pikirannya juga tidak waras. Dia berusaha mati-matian untuk menghancurkan hubungan saya dengan Arga Santoso. Anda begitu bijak dan berwibawa, pasti tidak akan mudah percaya pada omongannya, kan? Benar. Kau ini... Adrian Pratama, kenapa kau di sini? Kenapa aku tidak boleh di sini? Adrian Pratama, ini kantor direktur utama, Grup Langit Abadi. Kamu tidak pantas menginjakkan kaki di sini. Sebaliknya, itu yang harusnya aku katakan padamu. Adrian Pratama jangan cuma pandai bicara. Kalau kau terus begini, jangan harap kau akan mendapat pengampunan dariku. Siapa kau ini? Bisa apa kau minta maaf padaku? Adrian Pratama, jangan terus bersikap keras kepala. Kau bisa ada di sini, bukannya karena di luar sana, kau sudah tak punya jalan lain? Jadi kau nekat mengikuti kami, ingin memohon agar bisa kembali ke Wijaya Group? Adrian Pratama, kalau mau minta tolong, tunjukkan sikap yang pantas. Kau sekarang segera datang ke sini, bersujud di depan kami, dan minta maaf dengan bersujud. Kalau tidak, kubiarkan kau terus tidur di jalanan, berebut makanan dengan anjing liar. Kalian berdua, kalau sakit jiwa, pergilah berobat. Jangan mengamuk di sini. Yang sakit jiwa? Kan kau Adrian Pratama? Kapan kau baru mau menerima kenyataan? Kau bukanlah orang penting yang serba bisa. Kau cuma seorang yang tak punya prestasi, si manis. Benar, Adrian Pratama. Menginjak-injak kau, semudah menginjak semut. Sekarang kau tidak memikirkan cara menyenangkan kami berdua. Masih bersikap kasar di sini. Bukan sakit jiwa, lalu kau kenapa? Apa yang kau tertawakan? Hah? Aku tertawa karena kalian sudah di ujung tanduk. Masih tidak bisa diam. Apa katamu? Kalau aku tak salah ingat, yang diblokir total oleh Grup Langit Abadi. Kan kalian berdua, bukan? Itu semua salah paham. Kau yang sengaja memfitnah kami. Benar. Begitu kita jelaskan pada direktur utama pertama, dia pasti akan cabut blokirnya. Saat itu, Wijaya Group akan bangkit lagi. Dan itu jadi hari kematianmu, si sampah tak berguna. Sayangnya, aku harus kecewakan kalian. Bisa ku katakan dengan tegas padamu, Wijaya Group tidak akan pernah bangkit lagi. Adrian, kejadian di upacara dulu. Cuma kebaikan buta, kamu cuma kebetulan nangkep Wijaya Group lagi salah paham. Sama Grup Langit Abadi. Jangan-jangan kamu beneran ngira blokir Wijaya Group itu perintah darimu? Adrian, penyakit lamunanmu makin parah nih. Gak ada duit buat berobat? Perlu ku bantu? Hah! Ambil duit ini, pergi ke rumah sakit jiwa, cari dokter, periksa otakmu. Atau, biar ku bantu sampai tuntas. Aku antar langsung ke rumah sakit jiwa, gimana? Gak usah. Kalau mau, antarkan kamu ke sana. Boleh saja. Tapi lihat dulu, kamu mampu atau enggak? Silakan coba. Adrian, jangan-jangan kamu masih berkhayal jadi direktur utama Grup Langit Abadi yang bisa memerintah semua orang? Adrian, biasanya kamu nakal sih nggak apa-apa. Tuan Pratama sibuk sekali tiap hari, tak sempat mengurus. Badut menyedihkan sepertimu. Sekarang kamu berani berulah di kantornya? Kamu cari mati ya? Mau umur panjang? Lepaskan tangan kotormu, atau aku tak segan mematahkannya lagi. Kupikir, seorang direktur utama seperti Adrian Pratama, seorang yang bijak, takkan menghitung denganmu. Ini Adrian Pratama. Jangan sombong dulu. Memangnya kenapa kalau aku sombong? Bisa apa kamu? Cukup, Adrian Pratama. Awalnya, karena ingat, kamu dulu pernah melayaniku, aku mau kasih kamu kesempatan. Tapi ternyata, kamu keras kepala. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Nanti tak kena ampun. Oh?
Lalu apa yang bisa kalian lakukan padaku? Aku akan laporkan kejahatanmu ke Tuan Pratama, biar dia menghancurkanmu. Maaf, aku salah. Adrian Pratama, sekarang baru minta maaf? Bukankah sudah terlambat? Maksudku, aku salah bilang kalian sakit jiwa karena kalian sama sekali tak punya otak. Karena kalian sama sekali tak punya otak. Kamu Adrian Pratama, sampai sekarang masih keras kepala begini? Nanti kalau direktur utama datang, tulang-tulangmu akan dia patahkan semua. Aku ingin lihat, mana yang lebih keras, mulutmu atau tulang-tulangmu? Arga Santoso, Nadia Wijaya, kalian tidak mau mengakui atau takut mengakui akulah yang kalian sebut Direktur Utama Grup Langit Abadi. Adrian Pratama, berhenti berakting, ya? Mengakui dirimu tak punya apa-apa, tak berguna, sesusah itu ya? Sampai mau mempertaruhkan nyawa untuk menyamar sebagai direktur utama. Kamu benar-benar membuatku merasa kasihan sekaligus geli. Adrian, berhenti berakting. Barang palsu tetap palsu, takkan jadi asli. Meski kau sekarang duduk di kursi direktur utama, takkan mengubah fakta bahwa kau petugas kebersihan. Petugas kebersihan. Noda ini, kamu tinggalkan saat kerja kan? Adrian, aku akui kamu pura-pura sangat mirip. Diam-diam sering latihan ya. Demi harga dirimu yang menjadikan itu, kau benar-benar nekat. Tapi, detail membongkar segalanya. Adrian, rupanya kamu kesini, jadi petugas kebersihan. Lalu lap dan embermu di mana? Cepat cari. Untuk membersihkan muka tebalmu. Aku malas buang waktu denganmu. Halo keamanan. Kenapa? Lagi mau cari bala bantuan? Kali ini sewa berapa orang? Buat main sandiwara? Lupakan saja. Kali ini, aku takkan biarkan kau mengacau lagi. Sudah kukatakan berkali-kali, jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Lepaskan. Kalau tak paham perkataan, harus siap terima akibatnya. Aduh, Arga Santoso. Kau baik-baik saja. Kakak Arga, kau tidak apa-apa? Citra, dia bukan cuma pura-pura jadi direktur utama pertama, tapi mau mematahkan tanganku. Dosanya tak terampuni. Kau harus balas dendam untukku. Tenang, Kak Arga. Hari ini kubunuh dia. Kau ini siapa lagi? Saya dari Grup Langit Abadi, Citra Halim, manajer Departemen Pengadaan. Kalau kau tahu diri, berlutut dan minta maaf sekarang. Aku mungkin masih mau memaafkanmu. Adrian Pratama, tak disangka kan? Kami kenal dengan eksekutif umum senior di Grup Langit Abadi. Kali ini, kami tak akan tertipu lagi olehmu. Peraturan grup pasal 208 sangat melarang membawa orang luar masuk perusahaan. Apakah kau sudah lupa? Sama sekali? Ingat, lalu kenapa? Aturan-aturan ini hanya untuk mengikat pegawai biasa. Aku bukan pegawai biasa. Dengan pengaruh ayahku, aturan ini tak berlaku untukku. Siapa ayahmu? Sebut namanya. Ayahku, Wakil Direktur Utama Grup Langit Abadi, Dimas Halim. Oh, ternyata dia. Bagaimana, takut kan? Takut? Seumur hidupku, aku belum pernah tahu apa artinya takut. Adrian Pratama, kau bukan berani. Kau cuma tak tahu diri. Direktur Halim di Grup Langit Abadi. Posisinya sangat tinggi. Hanya dari seorang. Dia hanya perlu sedikit usaha untuk menghancurkan lalat sepertimu. Ternyata Dimas Halim, selama aku tidak ada, begitu berwibawa ya. Diam, kamu siapa? Berani-beraninya menyebut nama ayahku langsung. Aku siapa? Tanya saja pada ayahmu, dia pasti tahu. Apa? Ayahmu, Dimas Halim, sudah mengikutiku bertahun-tahun. Meski tak berjasa besar, setidaknya ada jerih payahnya. Melihat jasanya, aku bisa memaafkanmu. Membawa orang luar masuk ke kantorku seenaknya. Sekarang, segera bawa kedua orang bodoh ini pergi dari sini. Orang ini siapa sebenarnya? Kok aura mengancamnya begitu kuat? Jangan-jangan dia benar-benar Direktur Utama Pratama? Kenapa, Citra? Jangan-jangan kau tergoda oleh omong kosong Adrian Pratama? Ku beritahu, dia cuma seorang suami yang diusir keluarga Wijaya. Kamu tak perlu takut padanya. Betul kan, Nadia? Benar. Dia cuma seorang suami yang kusuruh keluar sendiri dari rumahku. Status, kedudukan, kekayaan, kemampuan tak punya apa-apa. Menyebutnya seekor. Sudah terlalu baik. Low? Ternyata cuma suami yang masuk keluarga istri, yang sok-sokan. Berani menipuku, hari ini kuremukan mulutmu. Hey! Kusarankan kau telepon ayahmu dulu dan tanya jelas. Nanti kalau aku yang bergerak, jangan salahkan aku. Baik. Sekarang juga aku telepon ayah untuk tanya, kau ini siapa sebenarnya? Jangan bilang aku tak pernah ingatkan. Masih bisa dikendalikan. Kalau sampai ayahku tahu, kau pura-pura jadi Direktur Utama Pratama, kau pasti mati. Memangnya aku palsu? Coba tanya, nanti tahu. Ayo aja. Ayo aja. Putriku sayang. Ada apa? Direktur Utama Pratama dari mana? Di kantor. Citra, apa kata Pak Halim? Ayah bilang,
Dia itu penipu yang pantas dihukum mati. Keterlaluan. Direktur utama pertama susah-susah pulang ke sini, masih ada orang tak tahu diri dan menyamar di direktur utama pertama. Ayo, ikut aku ke kantor. Habis sisi imut ini. Siap. Dimas Halim bilang padamu, aku ini palsu? Ayah bilang, Direktur Utama Pratama pergi inspeksi proyek. Jadi kau bukan palsu? Memangnya apa lagi? Masa kau mau bilang, kau ini bodyguard-nya Direktur Utama Pratama? Mungkin saja aku sudah selesai inspeksi dan sudah kembali. Sudahlah kau. Si imut seperti kau. Mau menyamar jadi direktur utama Pratama? Hanya satu kemungkinan. Kau harus lompat dari sini. Lahir lagi di keluarga baik. Ya, lompat dari sini. Lahir kembali. Tapi hidupmu kali ini sudah ditakdirkan. Kau cuman tanah liat yang tak bisa dibentuk. Kalau mau ubah nasib, harus lahir lagi. Sekarang, masuk surga atau neraka. Sudah bukan dia yang putuskan lagi. Maksudmu? Ayahku tahu ada orang palsukan Direktur Utama Pratama. Dia sangat marah sudah dalam perjalanan ke sini. Adrian Pratama, sekarang kau mau hidup pun susah. Tahu ini namanya apa? Ini namanya cari mati sendiri. Adrian Pratama, tenang saja. Melihat hubungan kita selama ini, aku akan siapkan selamatkan jerami untukmu. Supaya kau tidak mati tergeletak di luar. Wah, lama tak jumpa. Badut menyedihkan sepertimu. Begini saja, aku kasih kau satu kesempatan lagi. Kau cukup gantungkan papan. Merangkak keliling seluruh perusahaan. Aku akan minta ayahku maafkan kau. Bagaimana? Adrian Pratama, kenapa masih bengong? Cepat datang. Sini berlutut ucapkan terima kasih pada Citra. Kalau lewatkan kesempatan ini, kau benar-benar tidak punya jalan hidup lagi. Adrian Pratama, bukan menuruti seperti anjing. Keahlianmu yang paling jago. Soalnya hidupmu memang seperti anjing. Nadia Wijaya, kau akan bayar mahal untuk ucapanmu itu. Banyak gaya. Adrian Pratama, kau sudah palsukan identitas direktur utama. Masih belum tahu bisa hidup sampai besok atau tidak. Masih sempat peduli. Aku bayar apa? Siapa berani palsukan identitas direktur utama? Cepat keluar dan terima hukumanmu. Ayah, akhirnya kau datang. Kudengar ada yang pura-pura jadi direktur utama Pratama. Aku buru-buru ke sini. Baru kali ini lihat kejadian aneh. Aku Dimas Halim, sudah sepuh begini. Pertama kali nemuin orang yang buru-buru cari mati. Mana orangnya? Di mana? Oh, ternyata kau. Si ceking ini pura-pura jadi direktur utama. Bukan aku. Bukan aku, Pak Halim. Yang pura-pura jadi direktur utama. Di mana? Pak Halim, kenapa kau berlutut pada sampah ini? Pasti Pak Halim dibikin kesal sama Adrian Pratama. Dia cuma tukang bersih-bersih. Sehari-hari urus sampah. Tubuhnya pasti jorok banget. Berani-beraninya duduk di kursi. Direktur utama. Bener-bener cari mati. Pak Halim, kau harus beri dia pelajaran. Kalau tidak, muka grup langit abadi akan ditaruh di mana? Diam, kau si pembohong. Menjijikan. Mau mati sendiri? Jangan seret aku. Pak Halim, dia cuma semut kecil. Kau tinggal gerakkan tangan, langsung hancur. Takut apa? Kau juga diam. Kau bicara satu kata lagi. Kuhancurkan kau. Lanjutkan. Pertunjukan bagus ini belum selesai kulihat. Ayah, apa yang kau lakukan? Orang yang harus kau pukul ada di sana. Anak durhaka. Sudah diam. Kau mau bunuh ayah. Baru puas? Maaf direktur utama Pratama. Saya yang gagal mendidik anak. Terlalu memanjakannya sampai tidak tahu sopan santun dan batas. Hingga berani menghina Anda. Apa? Ini semua salah saya. Ini semua salah saya. Semua ini salah saya. Tolong lihat dia masih muda dan belum berpengalaman. Ampuni dia. Ayah, apa yang ayah lakukan? Bangunlah. Biarkan saya yang menanggung semuanya. Ayah, kenapa? Bangunlah. Citra, jangan berisik. Orang yang kau hina adalah pemimpin utama grup langit abadi. Atasan langsung saya. Kalau saya tidak menunjukkan kesungguhan, bagaimana saya bisa melindungimu? Direktur utama, semua ini salah saya. Tolong jangan hukum ayah. Saya yang buta, tak mengenali status Anda. Saya yang tak tahu diri, berani mengancam Anda. Cukup. Jangan pukul lagi. Maaf, ayah. Ini semua salah saya. Saya yang mencelakakan ayah. Semua salah saya. Direktur utama Pratama. Sudah. Hentikan. Dimas Halim. Putrimu berkarakter gegabah, mudah percaya omongan orang. Mulai sekarang, dicopot dari semua jabatan. Kau terima atau tidak? Terima. Saya terima. Terima kasih, Direktur Utama Pratama. Karena belas kasihan, ampuni nyawa putri saya. Sedangkan kau, gagal mendidik anak tak bisa lepas dari tanggung jawab. Diturunkan 3 tingkat. Bekerja di posisi dasar selama 3 tahun. Terima kasih, Direktur Utama Pratama.
Benarkah Anda Direktur Utama Grup Langit Abadi? Nadia Wijaya. Sudah sering kukatakan padamu. Hanya saja kau sendiri tak mau percaya. Tidak mungkin. Kalau kau benar-benar Direktur Utama Grup Langit Abadi, bagaimana mungkin kau menikahiku? Bagaimana mungkin kau rela menjadi suami rumah tangga di keluargaku selama 5 tahun? Jawabannya? Sudah kukatakan padamu, satu pacar besar penghormatan leluhur. Karena dulu aku mencintaimu, jadi aku rela menjadi pria di belakangmu. Tapi kemudian kusadari, kau tak pantas. Aku yang tak pantas? Adrian Pratama. Semua ini jelas. Kau yang menipuku. Kalau bukan karena kau menyembunyikan identitasmu, bagaimana mungkin kita sampai seperti sekarang? Sampai sekarang kau masih tak paham alasan sebenarnya kita berpisah jalan. Aku tentu paham. Karena semua ini adalah kamu yang menipuku. Kau hanya diam melihat aku seorang perempuan lemah, berjuang keras di dunia bisnis, seolah tak peduli. Malah kau menumpang hidup dan menghisap darahku, membuatku memberimu sandang dan pangan. Nadia Wijaya. Kalau bukan karena aku membantu di belakang layar, Wijaya Group sudah bangkrut 5 tahun lalu. Omong kosong. Ini jelas-jelas kau tak mau membantuku. Jelas-jelas kau tak percaya padaku. Aku istrimu, tapi kamu memperlakukanku seperti pencuri. Selalu waspada. Kemampuanmu memutarbalikkan fakta makin hebat saja. Adrian Pratama, ini karena kau tak bisa membantah, kan? Karena faktanya, kau yang bersalah padaku. Aku malu padamu. Kamu dan sahabat priamu bahkan sudah punya anak. Berani sekali kamu mengatakan hal seperti itu. Berani sekali kamu mengatakan hal seperti itu. Aku cuma... Kamu pukul aku? Sudah lama kuinginkan. Kamu... Sudah. Direktur Utama Pratama. Masalah hari ini, katanya salah paham. Kita pergi dulu ya. Mau pergi kemana? Hari ini aku akan berbicara jelas dengannya. Ini jelas-jelas dia yang bersalah padaku. Ya ampun! Lihat. Kalau hari ini kita buat dia marah, jangan harap bisa keluar dari sini. Adrian Pratama, kamu mau apa? Mau menahan kami secara ilegal? Kalian pikir Grup Langit Abadi bisa kalian datangi seenaknya dan pergi sesuka hati? Dimas Halim. Ya. Aku kasih kamu kesempatan menebus kesalahan. Silakan katakan Direktur Utama. Serahkan kedua orang ini padamu. Asal bisa buat aku puas, hukumanmu dipotong setengah. Baik, Direktur Utama. Tenang saja. Aku pasti buat Anda puas. Adrian Pratama, kamu tak boleh perlakukan aku begini. Aku istrimu. Diam. Kamu berani-beraninya mengaku-ngaku dekat dengan Direktur Utama kami. Kamu sendiri berbuat mesum, masih berani fitnah Direktur Utama. Mulutmu ini lebih baik dibungkam. Nadia. Wakil Direktur Halim. Itu, aku ini teman baik Citra Halim. Siapa lagi kalau bukan kau? Orang ini berani jadikan anak perempuanku pion, hampir celakakan kami, ayah dan anak ini. Hampir celakakan kami, ayah dan anak ini. Aku tak tahu. Aku sungguh tak tahu. Kau tak tahu? Sekarang tahu, kan? Cepat sujud dan minta maaf pada Direktur Utama Pratama. Aduh. Mau sujud sendiri? Atau ku bantu? Lepaskan aku. Sepertinya kau pilih ku bantu. Baru segini sudah tak tahan? Benar-benar lelaki tak berguna. Sudah. Cukup sampai sini. Direktur Utama Pratama, cukupkah begini? Benar tak akan mencincang mereka untuk makanan anjing? Kami grup resmi yang sah, tak melakukan tindak pidana. Lagi pula, dengan kualitas begitu, kubuang untuk makanan anjing pun takut anjingnya sakit perut. Buang saja mereka. Siap. Kalian berdua masih bengong apa? Buang mereka. Adrian Pratama, kau tak boleh perlakukan aku begini. Aku akan benar-benar marah. Direktur Utama Pratama, kalau tak ada hal lain, kami pergi dulu. Keluar. Halo? Apa? Kau akan kembali ke kota Marina? Aku paham. Serahkan saja padaku.
Masuk. Direktur utama, jadwal perjalanan Bapak minggu ini. Semua agendaku 3 hari ini dibatalkan. Saudara angkatku, Raka Saputra, akan bawa istri dan putrinya. Kembali besok lusa. Raka Saputra. Raka Saputra, juara tinju dunia yang termasyhur itu. Dialah. Sejak kecil, aku kenal dia di panti asuhan. Kami bahkan jadi saudara angkat. Kudengar si juara tinju, sibuk dengan turnamen dunia. Tak kusangka dia sudah menikah, bahkan punya anak. Anaknya masih kecil. Baru 100 hari besok lusa. Ah, iya. Tolong aturkan jamuan 100 hari bayi itu. Jamuan 100 hari. Saya paham. Ingat, anak saudaraku, juga anak angkatku. Jamuan ini harus diselenggarakan dengan sangat meriah. Jangan sampai ada kesalahan. Tenang, Direktur Utama Pratama. Pasti saya urus dengan baik. Apa? Adrian Pratama benar-benar Direktur Utama Grup Langit Abadi? Istri, tenang dulu. Bagaimana aku tenang? Grup Langit Abadi. Itu perusahaan yang sangat besar. Kalau dekat dengannya, langsung melesat ke puncak. Sukses besar. Kalau bermusuhan, langsung masuk neraka. Hancur berkeping-keping. Belum separah itu. Jangan takut sendiri. Belum parah? Bisa lebih parah lagi? Putrimu telah selingkuh dengan Adrian Pratama? Selingkuh? Dia sekarang bukan orang tak berguna. Dia Direktur Utama Grup yang sangat berkuasa. Dengan satu kata, dia bisa menghancurkan kita. Jangan teriak lagi, Bu. Adrian Pratama tidak akan menyakiti kita. Tidak akan. Lihat dirimu. Kamu sudah dipukuli sampai begini parahnya. Masih saja merasa dia tak akan sakiti kamu? Kamu tahu apa? Ini bukti. Adrian Pratama mencintaiku. Apa? Pasti di hatinya, Adrian Pratama masih cinta padaku. Kalau tidak, mana mungkin dia marah sebesar ini? Nanti saat amarahnya reda, dia pasti akan kembali memohon maaf dariku. Sekarang beralih ke berita. Diketahui, Direktur Utama Grup Langit Abadi akan mengadakan jamuan 100 hari bayi untuk anaknya di Hotel Kyle. Saat itu, tokoh terkemuka dari berbagai kalangan diundang. Adrian Pratama mau adakan jamuan 100 hari? Hah? Dari mana dia punya anak untuk dirayakan 100 harinya? Pasti untuk anak kita. Dia adakan jamuan untuk anak kita. Nadia, maksudmu Adrian Pratama mencintai seseorang beserta yang dekat dengannya? Anak yang kamu lahirkan, meski bukan darah dagingnya, dia anggap sebagai anak kandungnya sendiri? Bahkan sampai mau mengadakan jamuan besar untuk anak kita? Iya. Bukankah ini sudah jelas? Kita cuma punya satu anak ini. Di sisi Adrian Pratama, mana ada lagi bayi lain yang genap sebulan? Adrian Pratama ini banyak sekali akalnya. Taktik melepas untuk menarik kembali, benar-benar dikuasainya. Pertama-tama dia memocokkanku, lalu menunjukkan betapa tulus cintanya. Dengan itu, aku akan lebih sayang padanya. Benar. Dulu Adrian Pratama demi kamu, dengan rela hati tinggal di keluarga kita, selama 5 tahun sebagai suami rumah tangga. Mencuci dan masak semua dia kerjakan. Pasti dia sangat mencintaimu. Kalau tidak, mana ada lelaki yang sanggup melakukan sampai segitunya? Memang anakku punya daya tarik besar. Walau sudah dikhianati, dia tetap tak bisa melupakanmu. Bahkan masih mau mengurus anak orang lain. Jadi Adrian Pratama itu adalah penggemarku, sudah lama mendekatiku. Sekarang aku cukup kasih dia pandangan, dia harusnya sudah sangat berterima kasih. Adrian Pratama ini memang jago main taktik. Tekan lalu angkat. Setelah memukul, dikasih imbalan manis. Buat seluruh keluarga kita. Sangat berterima kasih padanya. Memang pantas jadi Direktur Utama Grup Langit Abadi. sehebat apapun Adrian Pratama, dia tetap orang yang pernah kalah dariku. Dia berusaha keras dan mengatur segalanya. Pada akhirnya, hanya supaya Nadia Wijaya perhatian padanya. Kemampuanku lebih hebat, bisa melahirkan anak perempuan secantik ini. Ada. Bahkan Adrian Pratama, Direktur Utama Grup yang sangat berkuasa, sampai terpikat habis-habisan oleh putriku. Mengingat Adrian sudah berusaha keras untukku, aku akan memaafkannya untuk semua yang dulu dia lakukan. Saat jamuan 100 hari bayi, aku akan umumkan di depan umum kalau kami berbaikan kembali. Jangan. Lelaki itu sifatnya keras kepala. Kalau terlalu mudah didapat, dia tak akan hargai. Nadia, kau harus belajar jual mahal. Jangan mudah mengalah. Bagaimana caranya? Memaafkan Adrian boleh. Tapi
dia harus tunjukkan kesungguhan yang cukup. Kalau dia tak bisa beri sesuatu yang sangat bernilai, lalu minta maaf, mimpi. Betul. Dulu dia sembunyikan identitas saat menikahimu. Kami tak terima mahar selangit darinya. Sekarang, dia kan direktur utama grup Langit Abadi. Menikahi istri, tanpa kesungguhan sama sekali. Benar. Kali ini, tepat saat jamuan 100 hari bayi, bagianmu yang seharusnya dulu harus dilunasi semua. Ini mudah saja. Bukan cuma minta barang apapun, bahkan jika aku minta grup Langit Abadi, Adrian Pratama juga harus patuh, serahkan dengan kedua tangan. Nadia, saat hari jamuan 100 hari bayi nanti, kau harus buat Adrian di depan semua. Kamu mengaku langsung menyerahkan grup Langit Abadi padamu. Kalau tidak, jangan dimaafkan. Serahkan langsung di hadapan kita? Ya, lelaki itu, kalau sudah kaya, mudah jadi jahat. Manfaatkan saja masih tergila-gila. Langsung, grup Langit Abadi dikuasai. Begini, dia tak akan bisa lagi berbuat macam-macam. Kalau Adrian Pratama benar-benar bisa melakukannya, baru aku dengan berat hati mau mengakuinya sebagai menantu. Baik. Lakukan begitu. Adrian Pratama sangat mencintaiku. Dia pasti setuju. Aduh, aku akan hubungi pengacara sekarang. Suruh dia siapkan perjanjian pengalihan aset. Kita tunggu saja Adrian Pratama menyerahkan grup Langit Abadi dengan patuh. Betul. Bagus. Masuk. Direktur utama pertama. Semua persiapan untuk jamuan 100 hari bayi sudah selesai. Direktur utama pertama. Jamuan 100 hari sudah siap. Aula perjamuan juga sudah dihias. Hadiahnya sudah siap? Direktur utama, silakan lihat. Untuk Tuan Raka Saputra, yang saya siapkan adalah mobil sport edisi terbatas dunia. Kuncinya sudah ditaruh di dalam kotak hadiah pesanan khusus. Bagus. Hadiah yang pasti disukainya. Untuk Nyonya Saputra, saya siapkan perhiasan mewah bernilai puluhan miliar. Kupilih khusus seri biru kesukaannya. Mengingat Nyonya Saputra baru melahirkan, saya juga siapkan ramuan herbal langka untuk pemulihan. Lalu hadiah untuk bayi? Ini jamuan 100 hari bayi. Hadiah untuk anaknya, paling penting. Tentu. Sesuai permintaan Anda, Direktur Utama, saya ke kuil Teratai Dharma untuk dapatkan liontin giok pelindung umur panjang. Sudah diberkati Guru Wijoyo? Bagus. Kamu cek dulu hotelnya. Pastikan semuanya sempurna. Baik, Direktur Utama pertama. Saya sendiri yang jemput Raka dan rombongannya di bandara. Wah, Hotel Kyle ini hotel nomor 1 di kota Marina. Megah dan mewah sekali. Ku dengar yang diundang ke sini semua orang terkenal. Dulu aku ingin pesan, tapi tak kebagian. Ini juga aset grup Langit Abadi. Nanti ini milik kita. Setelah Nadia ambil alih grup Langit Abadi, kapanpun kamu mau datang, kita bisa datang. Nanti, kalau mau tutup tempat ini, jadikan area liburan pribadi. Kita saja juga bisa. Bagus. Aduh. Ini mobil sport Bentley edisi terbatas. Katanya cuma 3 unit di dunia. Banyak orang mau beli, tapi nggak kebagian. Kamu suka yang ini? Pasti dong. Mana ada lelaki yang nggak suka mobil sport? Nadia, belum pernah dengar ya? Mobil sport ini buat lelaki sama kayak kekasihnya. Suka. Kalau suka, buat kamu. Oke. Kalau gitu aku terima ya. Wah, nggak nyangka Adrian Pratama ternyata romantis juga. Baguslah. Nanti barang-barang kayak gini, semua buat anakku. Wah, ini jantung samudra. Jantung samudra. Astaga, ini perhiasan impian setiap perempuan. Perhiasan kelas atas. Wah, berani-beraninya dia kasih ini. Aku ingat dulu di sebuah lelang, ini terjual seharga 660 miliar. 660 miliar? Si Adrian Pratama ini ngasih yang terbaik banget. Bu, kalau ibu suka, ya dipakai aja. Hah? Beneran? Aduh, barang semahal ini. Wah, jujur aja. Aku agak takut memakainya. Takut apanya? Sini. Ini kan hadiah dari Adrian Pratama buat aku dan anak. Aku mau terima aja.
Dia pasti seneng banget. Soal aku kasih ke siapa? Kan ini udah milikku. Jadi terserah aku mau kasih ke siapa. Coba lihat, nak. Cantik nggak? Lumayan. Nanti suruh Adrian Pratama beliin yang lebih bagus. Ibu, tenang saja. Perhiasan ibu nanti tak akan habis dipakai. Hidup enak Mbak Dewa ini. Ternyata juga bisa kurasakan. Ini harta kuil teratai Dharma. Katanya bisa memperpanjang umur. Adrian Pratama, cinta sama orang, sayang sama barangnya. Baik sekali pada anakku. Baiklah. Mulai sekarang, aku akan hidup tenang bersamanya. Nadia! Jangan lupa kita ada urusan lebih penting. Urusan lebih penting. Aku tak lupa. Hari ini aku harus buat Adrian. Serahkan semua asetnya kepadaku. Kalian ngapain? Kalian ngapain? Kalian, kenapa kalian datang? Ini suami saya yang mengadakan jamuan 100 hari bayi. Aku ibunya, tentu harus datang. Jamuan 100 hari anakmu? Cepat taruh barang itu. Ini untuk putri sang juara tinju, jamuan 100 hari bayi. Semua hadiah disediakan untuk sang putri kecil. Maya Mahendra, jangan bohong. Ini Adrian yang adakan jamuannya. Aku menikah dengannya 5 tahun. Mana mungkin aku tak tahu. Dia kenal juara tinju? Tentu kau tak tahu, karena kau sama sekali tak pernah mengenal Direktur Utama Pratama. Maya Mahendra, kau buru-buru usir aku? Kan cuma mau merebut posisi. Sayangnya, hanya aku yang dicintai Adrian. Kau begitu bersemangat merebut suami orang. Sungguh memalukan. Hei Nona cantik. Wah, kamu ini memang lumayan cantik. Tapi dibandingkan dengan Nadia Wijaya kami, kamu jauh kalah. Kalau di zaman dulu, Nadia Wijaya kami pasti jadi istri sah. Kamu ini paling-paling cuman perempuan rendahan. Perempuan kecil manja. Kalau kamu memang begitu bernafsu, aku bisa carikan beberapa lelaki di jalan. Kamu, diam kau. Perempuan ini, berani kau pukul aku? Perempuan memang harus dipukul, dihajar habis-habisan, biar tak kotor telingaku. Kau perempuan, berani kau pukul istriku? Hari ini, aku akan ajari kau cara jadi manusia. Makhluk busuk seperti kalian, berani lancang, mengajari aku? Kalau begitu, aku kembalikan kau ke alam binatang. Aduh. Ada apa? Ada apa ini? Direktur Utama Pratama, saya yang kurang sigap. Sayang, akhirnya kau datang. Hari ini kau harus kasih dia pelajaran berat. Maya Mahendra ini... Iya! Menantu baik, perempuan ini berani mau patahkan tanganku. Harus ganti rugi 100 kali lipat. Menurutku, sebaiknya hancurkan wajah perempuan manja ini. Jual dia ke utara Myanmar, lalu jantung, hati, limpa, paru-paru, ginjalnya dikorek dan dijual semua. Siapa izinkan kalian datang ke sini? Sayang, aku sudah tahu semuanya. Kau tak perlu sembunyikan lagi. Kau sengaja mengadakan pesta ulang tahun meriah? Bukankah mau beritahu aku? Kau bersedia menerima anakku sebagai anakmu sendiri? Saya sudah lihat ketulusanmu. Asalkan kau mau menyerahkan grup langit abadi kepadaku sekarang, aku takkan langsung bersamamu. Nadia Wijaya, kau gila? Diam! Urusan suami istri kami bukan urusanmu. Sayang, kau mau menyerahkan grup langit abadi kepadaku, kan? Adrian, sebenarnya Nadia tidak bermaksud buruk. Hanya saja, kau tiba-tiba jadi Direktur Utama Grup Langit Abadi. Dia merasa tidak aman, hanya ingin sedikit jaminan. Iya, betul. Aduh, perasaan aman wanita itu paling penting. Lagi pula, kita semua satu keluarga. Grup ini di tanganmu, atau di tangan Nadia, sama saja. Benar, kan? Sayang, Wajahmu ini benar-benar tahan banting. Dihajar berkali-kali pun tak rusak. Adrian, kau gila! Yang gila adalah kau. Nadia Wijaya, atas dasar apa kau merasa, aku akan demi perempuan yang tidak setia seperti dirimu ini, meninggalkan grup langit abadi, yang kubangun dengan susah payah? Tentu karena kau mencintaiku, Adrian. Adrian Pratama, kau mengadakan jamuan 100 hari bayi dan memberi kami begitu banyak hadiah mewah. Bukankah ini karena kau masih tak bisa melupakanku? Sudah bertindak begitu. Masih saja keras kepala. Siapa bilang semua ini dipersiapkan untuk kalian? Sudah jelas sekali. Perlu orang lain memberitahuku, Adrian Pratama, kau mengadakan jamuan 100 hari bayi, bukankah untuk anakku? Selain anakku, siapa lagi yang kau urus dengan serpot ini?
Nona Wijaya, perkataanmu jangan terlalu gegabah. Nona Wijaya, perkataanmu jangan terlalu gegabah. Adrian, kau punya berapa perempuan? Jangan nangis. Kenapa kau sangat khawatir akan anak ini? Jangan-jangan dia anak harammu? Adrian Pratama, bagaimana bisa kau berbuat begini padaku? Adrian Pratama, kau keterlaluan. Dengan berbuat begitu, kau mempermalukan Nadia Wijaya. Adrian Pratama, dulu saat kau jadi suami rumah tangga, kan Nadia Wijaya yang selalu menghidupimu. Sekarang setelah berkuasa, kau malah selingkuh, bahkan punya anak haram. Kau masih punya hati nurani? Diam kalian semua. Berani lagi bikin anak ini nangis, aku akan buat kalian bisu. Diam kalian semua. Berani lagi bikin anak ini nangis, aku akan buat kalian bisu. Adrian Pratama, karena kau sangat menghargai anak ini, aku justru tidak akan membiarkannya hidup. Semua yang kau miliki hanya untuk anakku. Wah! Adrian, kau gila. Nadia setidaknya adalah istrimu. Kau begitu kejam padanya. Adrian, kau tega memukuli istrimu sendiri hanya demi seorang orang tak jelas asalnya? Kalau ini tersebar, pasar saham grup Langit Abadi bisa jatuh bebas. Hah, sekuat apapun kau, tak bisa tutup omongan orang banyak. Nanti semua orang tahu betapa dingin dan menjijikannya kau. Mana ada yang mau kerja sama lagi? Kak Pratama, bertemu keluarga. Seperti ini yang memutarbalikkan fakta, tak punya prinsip. Kau benar-benar sial. Bertemu keluarga. Seperti ini yang memutarbalikkan fakta, tak punya prinsip. Kau benar-benar sial. Hanya aku yang salah. Mencintai orang yang keliru. Ya, mencintai orang yang keliru. Apa bedanya dengan punya catatan kriminal? Kau perusak rumah tangga orang, berani menuduh kami? Diri sendiri tak suci, masih sok suci di sini. Dasar tak tahu malu. Aku jijik melihatmu. Sampai sekarang, kau masih menganggap aku memang orang yang pikirannya kotor, lihat apapun jadi kotor. Hei, kau cuma berani karena dipelindungi Adrian. Kalau bukan dia... Lalu bagaimana? Sayang, kamu baik-baik saja? Tadi lagi bawa koper. Agak terlambat sedikit. Kamu nggak diganggu kan? Tenang saja, ada Kak Pratama di sini. Bagaimana mungkin aku diperlakukan buruk? Malah nonton pertunjukan yang seru. Kamu punya suami? Adrian Pratama, kamu bisa terima. Dia punya pria lain? Lalu kenapa kamu harus terus-terusan mengincar aku dan Arga Santoso? Adrian Pratama, kamu saja bisa berbagi seorang perempuan dengan pria lain dan menikmati hubungan yang tidak jelas seperti ini? Berani-beraninya menyalahkan Nadia Wijaya kami? Kurasa kita sama saja. Jangan saling menuduh. Adrian Pratama, Nadia Wijaya kami belum menganggapmu kotor. Itu sudah bagus. Urusan ini sudah selesai. Kedua kalian mulai sekarang. Saling mengalah sedikit, hidup rukun dan bahagia. Sudahlah. Mengenal kalian, benar-benar noda seumur hidupku yang tak bisa dibersihkan. Adrian Pratama, kami semua sudah lihat. Kamu masih pura-pura. Aku dan Arga Santoso cuma satu orang, tapi kamu langsung main dengan sepasang suami istri. Masih bilang aku dan Arga Santoso tidak bersih? Bicara soal kotor, kami jauh di bawahmu. Kamu bilang siapa kotor? Kamu juga tahu hal ini tidak terpuji, ya? Sudah melakukannya, masih takut dikomentari orang? Dari tampangmu, jelas tak punya uang. Mengandalkan istri, menjilat jadi direktur utama grup Langit Abadi, bahkan jadi saudara yang menyimpang. Pasti hatimu sangat senang, ya? Hahaha. Kalian tak tahu siapa aku? Berani bicara begitu padaku? Kau, lelaki yang naik jabatan dengan menjual istri. Hahaha. Bisa jadi orang hebat apa? Namaku Raka Saputra. Apa? Kau juara tinju? Juara tinju Raka Saputra? Ternyata kalian tidak begitu cepet sampai tak kenal aku. Mungkin kalian juga pernah dengar, aku sangat menyayangi istriku. Siapa yang berani sakiti istriku, ku buat dia jadi potongan-potongan. Maaf aku salah sangka. Salah paham tentang hubungan kalian. Kau menghina begitu keji, menyangkut istriku, kakak angkatku. Semuanya kau hina. Hari ini, mulai dari kau saja. Maaf, aku salah.
salah paham tentang hubungan kalian kah? Sekarang minta maaf. Sudah terlambat. Hei, kau sudah pukul dia? Jangan pukul aku lagi. Sayang, Hal yang sangat mudah. Sudahlah. kau takkan pukul perempuan kan? Aku ini tak pernah pukul perempuan. Ibu, Tapi merundung istriku tak termasuk. Adrian Pratama, dulu saat seperti ini, kau selalu melompat, melindungiku. Melindungimu, itu tergantung apakah kau layak. Perempuan tak tahu malu dan tak punya prinsip sepertimu. Kak Pratama tak membunuhmu, sudah cukup baik. Cepat pergi. Cepat pergi. Kita harus segera pergi. Kalau tidak, kita semua akan dipukuli mati. Cepat, pergi. Hei, ku beri izin kalian pergi? Lalu apa lagi maumu? Haruskah kami mati? Baru kau puas? Kalian mengganggu demonstrasi istriku dan mau mencuri barang aku. Kami kembalikan saja. Kami kembalikan saja. Barang yang kalian sentuh, ku jijikan. Langsung ganti rugi sesuai harga. Mobil sport edisi terbatas, 66 miliar. Jantung Samudra, 66 miliar. Leontin Giok yang diberkahi guru, 198 miliar. 198 miliar. Total, 330 miliar rupiah. Mana mungkin kami punya uang sebanyak itu? Ya, meski kami dijual, tak akan cukup untuk ganti rugi. Adrian, mengingat kau pernah jadi menantuku. Lupakan saja hal ini. Ya, Adrian lagi pula. Semua ini kan hadiah darimu. Pasti kau bisa berikan yang lebih baik. Ke juara tinju, kan? Kau tak akan menyulitkan kami. Satu kata lagi, ganti ruginya jadi 2 kali lipat. Kalian banyak omong. Mau apa? Cepat pulang cari uang? Kalau tidak, masing-masing tinggalkan satu organ. Meski tak berharga, tapi buat makanan anjingku, masih lumayan. Jangan. Tulang tua saya ini tak tahan digituin. Nadia, cepatlah katakan sesuatu. Aduh Nadia, cepat cari akal. Arga. Bukankah dulu aku sering memberimu hadiah? Tak kembalikan. Hah? Barang yang sudah diberikan, masih mau minta kembali? Ini kan keadaan darurat, jangan egois. Lagi pula, kalau bukan karena kamu ngotot mau anak, aku dan Adrian takkan sampai seperti ini. Kalau bukan kamu yang ngotot mau anak, aku dan Adrian takkan sampai seperti ini. Kamu masih berani menyalahkanku? Kamu punya suami, masih naik ke ranjangku, mau melahirkan anak untukku. Aku belum menyalahkanmu. Apa maksudmu? Apa maksudku? Kalau bukan karena kamu yang menggoda, meskipun aku tak bisa berteman dengan Adrian, aku takkan sampai menyinggungnya, apalagi menyinggung sang juara tinju. Aku takkan dipukuli sampai jadi begini. Semua salahmu. Kamu pembawa sial. Arga, apa kau masih lelaki? Hah? Putriku begitu baik padamu, kau berani memukulnya? Lelaki tua kampungan? Satu kata lagi, kau juga kena pukul. Aku belum salahkan kau. Ini salahmu besar kan? Si bodoh yang ngejar-ngejarku ini. Kau. Gue lawan kau. Jangan berantem. Cukup, Sudah, berhenti. hentikan. Hari ini, nanti kita selesaikan. Sekarang, aku tak mau lihat kalian lagi. Apa-apaan? Lepaskan aku. Mau apa? Adrian mau apa? Direktur utama, Wijaya Group sudah diakuisisi. Nadia Wijaya resmi bangkrut. Katanya, sekarang dia sudah jadi petugas kebersihan. Anaknya dengan Arga Santoso. Karena tak mampu dirawat, sudah dikirim ke panti asuhan. Panti asuhan? Arga Santoso tak peduli? Dunia luar tahu Arga Santoso bermasalah dengan Anda. Semua tak mau kerja sama lagi. Keluarga Santoso korbankan dia. Langsung putus hubungan. Sekarang keberadaannya, aku juga tak tahu. Perlu saya selidiki? Tidak usah. Urusan mereka ke depan, tak ada hubungan denganku. Direktur utama, jadwal Anda selanjutnya adalah ke Hotel Kail untuk bertemu Tuan Saputra. Ayo. Adrian! 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 Jangan tinggalkan aku. Aku tahu salahku.